Pemurnian Ki terkuat, episode 161-170. Bab 161, Gunung Teror. Nama, Pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Mendengar teriakan ini, Fang Yu menoleh. Ada apa? Ada apa? Zhong Yuan bertanya dengan keras, dengan cemas. Saat ini, kabutnya sangat besar sehingga orang tidak dapat melihat apapun dalam jarak 1 meter. 6 tetua, Suara Zhong Liu bergetar, dan dia jelas sangat ketakutan. Sebelum dia selesai berbicara, terdengar teriakan lagi. Pada saat ini, Fang Yu dapat melihat sosok bersandar pada Zhong Liu. Saat dia memusatkan pandangannya, wajah Fang Yu sedikit berubah. Ternyata itu adalah mayat, seorang mumi bersandar pada Zhong Liu. Dilihat dari pakaiannya, mayat ini adalah salah satu dari 4 tetua keluarga Zhong. Nona, ini, yang ke-6. 3 tetua lainnya juga memperhatikan mumi yang bersandar pada Zhong Liu. Lepaskan aku, Zhong Liu gemetar. Seorang tetua tampak jelek, mengulurkan tangannya dan menamparkan mayat itu dengan energi yang sebenarnya. Bentak, mumi itu jatuh ke tanah. Fang Yu melangkah maju, berjongkok, dan mengamati dengan cermat. Daging dan darahnya benar-benar layu, dan bola matanya semuanya layu, mayat utuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa tetua ke-6 tiba-tiba? Ketiga tetua lainnya memandang mumi di tanah, mata mereka memerah, dan wajah mereka pucat. Mereka tidak menyangka bahwa, sendirian, orang kuat di ranah Grandmaster, mereka akan berubah menjadi mayat dengan begitu diam-diam. Bagaimana kamu mengetahui bahwa dia menjadi mayat? Fang Yu bertanya pada Zhong Liu yang masih shock. 6 orang tua telah berjalan di sisiku, sangat dekat denganku, jadi aku bisa melihatnya, tapi dia berhenti tiba-tiba sekarang. Aku sangat bingung. Aku melihatnya dan menemukan bahwa dia, menjadi ini adalah apa yang terlihat sekarang. Kata Zhong Liu dengan wajah gemetar pucat. Dengan kata lain, tetua ke-7 ini berubah menjadi mayat dalam waktu yang sangat singkat. Ini aneh. Fang Yu memicingkan matanya untuk mengamati mayat itu, matanya berkedip. Untuk membuat orang hidup langsung berubah menjadi mayat, suatu jenis sihir harus digunakan. Tapi Fang Yu baru saja berjalan tidak jauh ke depan, tanpa pemberitahuan sedikit pun. Bagaimana cara melakukannya? Pikir Fang Yu. Tapi dia tidak berpikir terlalu lama, jadi dia berdiri dan berkata kepada saudara-saudari keluarga Zhong, lanjutkan. Saudara-saudari Zhong saat ini sangat ketakutan. Tidak lama setelah memasuki Gunung Baichuan, dia kehilangan seorang tetua, masih dengan cara yang aneh. Fang, Tuan Fang, ada apa di sana? Zhong Yuan bertanya pada Fang Yu. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum tahu, saya akan tahu jika saya melanjutkan. Dengan itu, Fang Yu terus berjalan ke depan. Saudara dan saudari Zhong saling memandang, dan mereka semua melihat ketakutan di mata satu sama lain. Tapi melihat Fang Yu berjalan ke depan, mereka hanya bisa mengertakkan gigi untuk mengimbanginya. Jadi, rombongan terus masuk jauh ke Gunung Shirakawa. Fang Yu berjalan, merasakan perubahan di sekitarnya. Sekarang dia setidaknya bisa yakin bahwa Gunung Baichuan ini bukanlah gunung biasa. Zhong Yuan sangat khawatir, dia takut berjalan, tiba-tiba dia berubah menjadi mayat. Sebagai tuan muda keluarga Zhong, dia jarang menghadapi bahaya seperti itu. Aku tidak akan masuk jika aku mengetahuinya. Zhong Yuan menyesalinya di dalam hatinya. Hari ini, dia gemetar di setiap langkahnya, takut mati. Retakan. Pada saat ini, Zhong Yuan tiba-tiba menginjak sesuatu dan mengeluarkan suara yang tajam. Wajah Zhong Yuan berubah, dia menunduk perlahan, lalu berteriak, wajahnya pucat. Dia menginjak tengkorak. Apa yang terjadi lagi? Suara Fang Yu terdengar dari depan. Aku menginjak tengkorak, kata Zhong Yuan. Fang Yu berhenti, dan melihat ekspresi Zhong Yuan yang begitu ketakutan hingga 7 jiwanya menghilang dari 6 jiwanya. Dia mengerutkan kening dan berkata, bukankah itu hanya tengkorak? Karena sangat ketakutan, Zhong Yuan sedikit malu saat mendengar kata-kata Fang Yu. Apa yang dia katakan juga merupakan calon patriark keluarga Zhong, keluarga seni bela diri pertama di Jiangnan. Sekarang dia menginjak tengkorak, dia berteriak seperti wanita kecil, dan dia memang terlalu pemalu. Tapi dia masih tidak bisa menahan rasa takut di hatinya. Setelah melihat 6 tetua berubah menjadi mayat, dia menjadi ketakutan. Ayolah,
jangan kaget, kata Fang Yu. Berjalan ke depan selama setengah jam lagi, selama itu tidak ada kecelakaan yang terjadi. Saat ini, kabut mulai sedikit menipis. Fang Yu tahu bahwa ini berarti mereka mungkin telah memasuki bagian dalam Gunung Baichuan. Jalan pegunungan menjadi semakin terjal dan tidak mudah untuk dilalui. Dan di sepanjang jalan, saya melihat beberapa mayat di jalan, namun tidak ada suara yang terdengar. Mantan kepala desa mengatakan bahwa banyak pejuang telah memasuki Gunung Shirakawa. Jika kepala desa tidak berbohong, maka kelompok prajurit ini kemungkinan besar mati. Jika tidak, mustahil untuk tidak mendengar sepatah kata pun. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba merasakan nafas yang aneh. Sangat halus dan tidak jelas, tapi masih tertangkap oleh Fang Yu. Rintik. Di saat yang sama, terjadi benturan dari belakang, dan sepertinya ada sesuatu yang jatuh ke tanah. 8 penatua, 8 tua, sebuah seruan datang dari belakang. Seorang senior Zong berjalan ke depan dan membalikkan tubuhnya yang tergeletak di tanah. Mayat lain, melihat mayat kering ini, wajah Zong Yuan dan Zong Liu tidak berdarah. Kengerian yang tidak diketahui, sangat mengerikan. Kenapa tiba-tiba berubah menjadi mayat saat berjalan? Khususnya, dua tetua yang meninggal semuanya adalah seniman bela diri di alam master, dan mereka berdua adalah pembangkit tenaga listrik teratas di barisan Jiangnan. Namun mereka mati secara diam-diam, bahkan tanpa berteriak. Pihak lain, ada apa? Ada kutukan, ada kutukan. Zong Yuan memikirkan kata-kata kepala desa, matanya memerah. Sepanjang perjalanan, lingkungan sekitar sepi, dan semakin masuk, suasana semakin tertekan, ditambah lagi dengan mumi lain di jalan, membuatnya sedikit patah hati. Tidak bisa melanjutkan, Zong Yuan bergumam. Fang Yu memandangi mumi di tanah, lalu melihat sekeliling, matanya penuh inspirasi. Saat orang tua itu menjadi mumi, dia merasakan nafas. Nafas ini membuatnya merasa sedikit familiar. Mirip sekali dengan nafas kepala desa yang saya lihat di desa hari ini. Mungkinkah Fang Yu punya beberapa petunjuk, tapi dia tidak bisa membuat kesimpulan akhir. Setidaknya untuk saat ini, dia belum bisa memastikan sumber nafas tersebut. Tapi hal-hal ini tidak penting. Setelah memasuki Gunung Baichuan, satu-satunya hal yang dipedulikan Fang Yu adalah lingkuan. Dia telah berjalan ke arah aura, dan semakin dia masuk, semakin kuat auranya. Tapi sekarang, dia sudah berdiri di tempat yang auranya kaya, 10 kali lebih tinggi dari dunia luar. Fang Yu tahu bahwa lingkuan akan segera ditemukan. Masih turun, tetapi ketika dia ingin maju gelombang www.novelringan.com gelombang, dia memperhatikan bahwa saudara-saudari Zong berdiri diam. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. Tuan Fang, tidak bisa terus maju, tempat ini benar-benar terkutuk. Kita tidak bisa masuk lebih dalam. Kalau tidak, seperti kedua tetua, mereka akan menjadi mayat. Mata Zong Yuan penuh ketakutan. Dikatakan, Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, jika kamu tidak melanjutkan, apa tujuanmu masuk? Mata Zong Yuan ngeri, dan dia berkata dengan keras, jika aku kehilangan nyawaku, apa gunanya aku meminta lingkuan itu? Kalau begitu, tetaplah di sini, dan aku akan terus bergerak maju, kata Fang Yu. Wajah Zong Liu berubah, meskipun dia juga takut, karena dia telah memasuki Gunung Baichuan, dia harus menemukan lingkuan. Dan bagaimana dengan tinggal di sini? Kalau ada kutukan, percuma diam di sini, sial atau mati. Ada kabut tebal di belakang, dan jalanan tidak jelas. Bagaimana cara saya pergi? Memikirkan hal ini, Zong Liu membujuk, saudaraku, karena mereka semua masuk. Ayo lanjutkan, tidak bisa maju lagi, benar-benar tidak bisa maju, kata Zong Yuan, tampak linglung. Takut sekali, jangan masuk dulu. Saat ini, suara lembut datang dari belakang. Ini adalah pertama kalinya Fang Yu dan rombongannya mendengar suara orang lain setelah memasuki Gunung Baichuan. Ketika semua orang menoleh, mereka melihat sekelompok orang berjalan keluar dari kabut. Itu adalah tim Han Qi dan Chen Luo. Han Qi dan Chen Luo bersikap acuh tak acuh, tidak setakut Zong Yuan. Melihat Han Qi dan yang lainnya, Zong Yuan benar-benar merasakan sentuhan kebaikan, dan wajahnya menjadi lebih tenang. Hal ini setidaknya membuktikan bahwa masih ada manusia yang hidup di pegunungan Shirakawa. Bab 162, tempat di mana mata air spiritual berada. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran.
Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel bagus tidak memiliki pop-up. Tuan Muda Han, Tuan Chen Luo. Wajah Zhong Yuan sedikit berubah saat dia melihat Chen Luo. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan 2 dari 4 arogansi besar Huai Bei di sini. Di antara mereka, Chen Luo menempati urutan pertama di antara 4 arogansi besar, dan merupakan anak arogan sejati. Hanya ada sedikit orang yang tersisa di timmu, kata Han Qi dengan senyum sinis di wajahnya. Bukankah Tuan Muda Han menemui kutukan? Zhong Yuan menelan ludah dan bertanya. Menyumpahi. Han Qi terkejut, lalu tersenyum. Tuan Muda Zhong, maksudmu seseorang tiba-tiba berubah menjadi mayat? Nah, apakah kamu juga bertemu dengannya? Zhong Yuan bertanya. Kita bertemu, tapi itu bukan kutukan. Han Qi tersenyum dingin, menjabat kipas kertas di tangannya, dan berkata, berdasarkan diskusi saya dengan saudara Chen, kami pikir ini adalah kekuatan pengekangan. Shirakawa ini gunung seharusnya menjadi tempat terlarang bagi suku tertentu di zaman kuno. Kawasan terlarang bagi suku tertentu pada zaman dahulu. Ekspresi Zhong Yuan dan lainnya berubah. Ya, alasan kenapa rombongan penduduk desa di kaki gunung bisa naik gunung sesuka hati dan tidak akan terpengaruh adalah karena mereka adalah keturunan dari marga tersebut, larangan yang dipicu di sini. Han Qi melanjutkan, tapi kami orang luar ini akan dibatasi dan dikunci sejak mereka memasuki Gunung Baichuan, dan kekuatan pembatasan dapat dipicu kapan saja. Setelah mendengar apa yang dikatakan Han Qi, wajah Zhong Yuan menjadi pucat, dan dia bertanya, kalau begitu Tuan Muda Han, apakah ada cara untuk mengakses batasan tersebut? Han Qi tersenyum tipis, matanya bercanda, dan berkata, Tuan Muda Zhong, meskipun saya punya cara, saya tidak akan memberi tahu Anda. Wajah Zhong Yuan berubah. Sejak Anda memasuki Gunung Baichuan, Anda adalah pesaing saya untuk lingkuan. Bagaimana saya bisa memberitahu Anda cara meringankannya? Han Qi berkata dengan dingin. Saat dia berkata, Han Qi melirik ke arah Chen Luo lagi, tersenyum ringan, dan berkata, lagi pula, kamu tidak terlihat bagus untuk selera makanku. Jika tidak, aku akan dengan senang hati membantumu sekali. Zhong Yuan tampak jelek dan hendak berbicara. Ini Fang Yu yang mengalahkan Wu Zun Guru Long kemarin di Danau Yuexin. Dan menjadi terkenal, saat ini, Chen Luo sedang melihat Fang Yu dan bertanya. Setelah memasuki Gunung Baichuan, Han Qi terus berbicara di sampingnya, menceritakan kisah melihat Fang Yu di desa. Ketika Chen Luo datang ke Jiangnan kali ini, dia ingin bertemu Fang Yu, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya. Ya, Tuan Chen Luo. Tubuh Chen Luo memancarkan sentuhan aura kuno. Ini sangat aneh, Chen Luo terlihat sangat muda, dia seharusnya tidak bernafas. Apakah itu disebabkan oleh metode kultivasi, atau? Pada saat yang sama, Chen Luo juga melihat ke arah Fang Yu. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun dalam mengenal orang, dia tidak bisa melihat bahwa Fang Yu sangat penting. Baik nafas maupun tubuh fisik sangatlah biasa, sepenuhnya sejalan dengan penampilan seorang pejuang bawaan. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, Fang Yu juga bukan orang yang kuat. Dalam kehidupan terakhir, Chen Luo bertemu dengan pria aneh yang menggunakan tahap dasar budidaya untuk melawan kekuatan tahap bayi baru lahir. Meski tingkat kultivasinya tidak tinggi, namun tubuhnya telah mencapai tingkat kelainan. Sekilas, Anda bisa melihatnya. Otot-ototnya sekencang King Kong. Namun, sosok Fang Yu agak kurus, dan dia tahu bahwa dia bukanlah seorang praktisi fisik. Namun, Chen Luo telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun di kehidupan sebelumnya, dan dia mengetahui kebenaran bahwa orang tidak dapat dilihat. Meskipun Fang Yu terlihat biasa saja, Chen Luo tetap mengawasinya. Tentu saja, setelah melihat dewa tersebut, ancaman Fang Yu di dalam hatinya pasti berkurang banyak. Itu yang terbaik, kalau tidak aku harus menghabiskan waktuku berurusan dengannya. Chen Luo berkata dalam hatinya. Bagaimana, Saudara Chen, saya baru saja mengatakan bahwa insiden Jiangnan kemarin adalah rumor. Han Qi melirik Fang Yu dan tersenyum. Chen Luo tidak berkomitmen, matanya acuh tak acuh, dan dia tidak lagi memperhatikan Fang Yu. Tujuannya saat ini hanya satu, lingkuan. Hilang, Chen Luo berjalan ke arah depan. Dia percaya pada perasaannya sendiri, dan dia pikir lingkuan tidak jauh dari arah ini. Tunggu aku, Han Qi segera mengikuti. Mata Chen Luo bersinar dingin ketika dia melihat Han Qi datang. Han Qi benar-benar menyebalkan, jika menunggu akan menghalanginya, dia tidak keberatan membunuh Han Qi.
Melihat punggung Chen Luo perlahan-lahan kabur, mata Fang Yu bergerak sedikit. Orang ini merasa aneh padanya. Namun, Fang Yu tidak menganggapnya serius. Dia memandang Zhong Yuan dan berkata, jika kamu tidak melanjutkan, berbalik saja dan kembali. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan berjalan ke arah lain, sangat berlawanan dengan arah yang dipilih Chen Luo. Saudaraku, ayo pergi. Zhong Liu berkata kepada Zhong Yuan, dan segera mengikuti. Zhong Yuan mengertakkan gigi dan mengikuti. Setelah 20 menit berjalan, kabut putih yang memenuhi sekeliling hampir menghilang. Saat ini mereka berada di jalan pegunungan yang relatif sempit dengan tembok gunung dan kerikil di kedua sisinya, selain itu tidak ada lagi yang terlihat. Seluruh ruangan sangat sunyi, dan hanya suara pejalan kaki yang terdengar saat mereka berjalan. Tuan Fang, apakah kita menuju ke arah yang salah? Mengapa kita tidak melihat apapun setelah berjalan begitu lama? Zhong Yuan bertanya. Fang Yu tidak berbicara. Hei, aku tahu aku baru saja mengikuti Tuan Chen Luo dan Tuan Muda Han dan mereka pergi, dan sekarang mereka mungkin telah menemukan lingkuan. Zhong Yuan menghela nafas lagi dan berkata, sekarang sikap keseluruhannya sangat negatif, dan dia tidak ingin menemukan lingkuan lagi, dia hanya ingin segera meninggalkan tempat hantu ini. Fang Yu masih tidak berbicara. Setelah berjalan beberapa saat, Zhong Yuan tidak dapat menahannya, dan berkata, bahkan dua arogansi, Han Qi dan Chen Luo, ada di sini, dan lingkuan tidak akan dapat mengubah kita lagi. Mengapa kita tidak berbalik, berkeliling dan kembali, dan kita hanya akan masuk lebih dalam, menghadapi lebih banyak bahaya? Fang Yu menoleh, menatap Zhong Yuan, dan berkata dengan hampa, aku sudah mengatakannya sejak lama. Jika kamu tidak ingin masuk lebih dalam, kamu bisa pergi kapan saja. Wajah Zhong Yuan berubah dan dia ingin membantah. Dia tidak tahan lagi. Dia merasa Fang Yu sama sekali tidak bisa diandalkan. Kedua tetua keluarga Zhong berubah menjadi mayat seperti ini, Fang Yu tidak mendapat peringatan sama sekali, dan dia tidak mengetahuinya sama seperti mereka, apalagi melindungi mereka. Tidak hanya itu, tetapi sekarang mereka mengambil jalan yang salah, dan mereka tidak dapat menemukan lingkuan. Lingkuan mungkin ditemukan oleh Chen Luo dan Han Qi. Keluarga Zhong mereka kehilangan dua orang tua di alam master, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan apapun. Hasil seperti itu, belum lagi apakah Zhong Yuan akan menerimanya, ayahnya tidak akan pernah menerimanya. Setelah kembali, dia pasti akan dikritik dan dihukum. Semakin Zhong Yuan memikirkannya, semakin sedikit kemarahannya. Dia mengalihkan semua ketidakpuasan dan kebencian di hatinya kepada Fang Yu. Tuan Fang, kami menjalin hubungan kerja sama dengan Anda, kata Zhong Yuan dengan wajah jelek. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia ditahan oleh Zhong Liu. www.novelringan.com Zhong Liu menghentikan Zhong Yuan dengan matanya, dan berhenti berbicara. Fang Yu mengabaikan Zhong Yuan dan terus bergerak maju. Menurut perasaannya, lingkuan seharusnya berada tidak jauh. Setelah berjalan maju sekitar 300 meter, akhirnya saya keluar dari jalan pegunungan sempit sebelumnya. Di depan mereka ada tembok curam, tingginya sekitar 50 meter, terlihat seperti tembok tinggi. Seperti Yu, aku hanya akan mengatakan dia tidak dapat diandalkan. Kamu tahu, setelah berjalan sejauh ini, kita menemui jalan buntu. Tuan, ini bukan jalan buntu. Pada saat ini, seorang tetua berkata, apa? Wajah Zhong Yuan sedikit berubah. Lihat, apakah ada jejak kaki di bagian yang menonjol dari tembok curam ini? Kata sesepuh dengan sedikit kegembiraan di matanya. Zhong Yuan melihat lebih dekat dan melihat banyak jejak kaki. Ini menunjukkan bahwa seseorang telah memanjat tembok curam ini. Pasti ada sesuatu di atasnya. Kata yang lebih tua, lingkuan, mungkin ada di sana. Kata sesepuh lainnya dengan sungguh-sungguh. Ledakan, begitu suara mereka turun, mereka hanya mendengar suara keras. Fang Yu di depan melompat. Di tanah tempat dia berdiri, sebuah lubang retak muncul. Warna kulit Zhong Yuan dan beberapa orang berubah. Ayo cepat juga. Setelah menaiki tembok curam, di depannya ada sebuah gua, bagian dalamnya gelap dan tidak ada yang terlihat. Fang Yu masuk tanpa ragu-ragu. Di dalam gua ada lorong sempit, dan tidak ada yang istimewa darinya. Fang Yu berjalan maju dengan cepat, dan segera melihat cahaya. Berjalan maju perlahan, cahayanya semakin besar. Setelah melewati jalan sempit di dalam gua,
Fang Yu sampai di dunia kecil, bab 163, jagalah kemauanmu. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Ini benar-benar berbeda dari lingkungan luar. Tanaman yang cerah, hijau dan merah dapat dilihat di mana-mana. Tapi pandangan Fang Yu terfokus pada mata air biru muda di depannya. Ini seharusnya lingkuan. Ke depan, Anda bisa melihat mata air berwarna biru. Luas mata airnya tidak besar, hanya sekitar 100 meter persegi. Fang Yu menarik napas dalam-dalam, ekspresi kenikmatan. Aura di sekitarku terlalu melimpah. Hal ini membuatnya, seolah-olah telah kembali ke 4000 tahun yang lalu, ketika aura dimanapun di bumi begitu berlimpah. Fang Yu mendekati Hong lingkuan itu. Warna air lingkuan berbeda dengan mata air biasa, bersinar dengan cahaya biru samar, namun terlihat murni. Lingkuan, kami menemukan lingkuan. Pada saat ini, Zhong Yuan dan yang lainnya juga keluar dari gua dan terkejut melihat mata air berwarna biru pucat ini. Ini benar-benar lingkuan, aura langit dan bumi di tempat ini jauh lebih kuat daripada di luar. Jika kita bisa berkultivasi di sini untuk jangka waktu tertentu, basis kultivasi kita pasti akan membuat kemajuan pesat. Mata seorang tetua penuh. Bersemangat, kata, jangan berkata apa-apa lagi, ambilkan air lingkuan dan coba. Zhong Yuan berjalan menuju lingkuan dengan cepat. Saudaraku, jangan khawatir. Zhong Liu memanggil Zhong Yuan. Saya mendengar dari Tuan Mudahan bahwa ada banyak batasan di sini. Jika Anda terburu-buru mendekati lingkuan, hal itu dapat memicu kekuatan pembatasan, kata Zhong Liu. Mendengar perkataan Zhong Liu, jantung Zhong Yuan melonjak, dan dia merasa terlalu bersemangat. Memikirkan 2 tetua yang telah berubah menjadi mayat sebelumnya, lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Saat ini, dia melihat ke samping dan menatap lingkuan, Fang Yu, yang tidak bergerak. Tuan Fang, bagaimana menurut Anda? Apakah ada batasan di sini? Zhong Yuan bertanya. Fang Yu tidak menjawab kata-kata Zhong Yuan. Fokusnya saat ini bukanlah pada mata air spiritual di depannya. Dia mencari sumber mata air spiritual. Setelah keluar dari gua, aura seluruh Xiao Tiandi menjadi lebih melimpah. Hal ini menunjukkan bahwa di sekitarnya pasti terdapat sumber energi spiritual. Baik mata air spiritual maupun tanaman subur di sekitarnya berasal dari sumber ini. Di mana sumbernya? Dengan kepekaan Fang Yu, dia dapat melihat bahwa tempat dengan aura paling banyak di dunia kecil ini adalah mata air. Jika tidak ada batas luar, tidak akan ada hulu sungai. Mungkinkah mata air ini memancar dari tanah? Fang Yu bertanya. Mata Fang Yu berbinar. Asal-usul energi spiritual dunia kecil ini mungkin berada tepat di bawah mata air spiritual. Memikirkan hal ini, Fang Yu berjalan maju. Tuan Fang, apa yang akan kamu lakukan? Zhong Yuan bertanya ketika Fang Yu tiba-tiba bergerak maju. Fang Yu menoleh untuk melihat Zhong Yuan, dan berkata, saya ingin turun. Turun. Semua orang terkejut. Tuan Fang, maksudmu, kamu ingin melompat dari lingkuan? Zhong Liu bertanya dengan mata terbuka lebar. Baiklah, jika kamu ingin berangkat lebih awal, kamu bisa berangkat kapan saja tanpa menungguku, kata Fang Yu. Saat berbicara, Fang Yu sudah berjalan ke sisi lingkuan. Saat ini, perubahan mendadak terjadi. Om, ada suara keras di udara, seperti suara pisau tajam yang menembus udara. Cahaya perak berkedip di udara, dan targetnya menunjuk langsung ke leher Fang Yu. Engah, suara tajam benturan benda keras. Om, ada suara siulan bilah tajam di udara, dan cahaya perak berkedip, menuju ke arah Fang Yu. Fang Yu masih berdiri di tempatnya, tidak bersembunyi. Lehernya disapu cahaya perak beberapa kali, tapi tidak ada bekas yang tersisa. Mata Zhong Yuan membelalak, dan wajah mereka penuh ketakutan. Fang Yu menyentuh lehernya, tersenyum ringan, dan berkata, jika kamu ingin memotong leherku, kamu harus menggunakan pisau yang lebih tajam. Aku juga ingin mengeluarkan darahku sendiri. Om, seolah terprovokasi oleh kata-kata Fang Yu, suara keras datang dari atas. Ini, pada saat ini, Zhong Yuan dan yang lainnya akhirnya melihat garis kapak raksasa di langit. Ini bukanlah hal yang nyata, sepertinya terbentuk dari kondensasi energi yang menyebalkan, tapi terlihat menakutkan. Saat dia melihatnya, kapak raksasa itu jatuh ke arah Fang Yu, menunjuk langsung ke kepala Fang Yu. Fang Yu tidak panik,
mengangkat tangan kanannya, telapak tangannya menghadap kapak raksasa. Pada saat ini, bila kapak hendak menyentuh Fang Yu meraih telapak tangan kanannya ke udara. Ledakan, sebelum kapak raksasa itu sempat bertemu dengan Fang Yu, kapak itu roboh. Aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu, kamu tidak bisa menghentikanku. Fang Yu sepertinya sedang berbicara dengan seseorang, dan melompat ke mata air roh. Di sekeliling, keheningan kembali pulih. Beberapa Zongyuan berdiri di tepi pantai, saling memandang. Setelah Fang Yu melompat dari lingkuan, dia merasa nyaman, seolah pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka. Lingkuan sangat dalam, tidak terlalu dalam. Tapi ini sudah dipastikan, Fang Yu benar. Di bawah mata air spiritual adalah sumber aura ini. Fang Yu tenggelam dengan cepat, turun sekitar 20 meter, dan akhirnya mencapai ujung. Saat ini, dia bisa merasakan semburan energi spiritual yang sangat kuat, yang terpancar dari posisi tertentu di bawah kakinya. Lingkuan seharusnya terbentuk dari air bawah tanah, selama Anda menemukan pintu masuk gua. Cahaya merah muncul di mata Fang Yu, dan dia mencari di bawah danau. Beberapa menit kemudian, dia menemukan lubang di tepi dasar pegas. Mata air roh keluar dari lubang ini. Fang Yu tidak ragu-ragu dan langsung berenang. Setelah itu, ada lorong yang gelap. Fang Yu sangat gembira, karena dia tahu bahwa dia semakin dekat dengan sumber energi spiritual. Melewati lorong gelap, cahaya biru menyilaukan muncul di depan. Melihat pemandangan di depannya, Fang Yu hanya memiliki kegembiraan di matanya. Sudah berapa tahun, belum pernah melihat aliran spiritual sebesar ini selama bertahun-tahun. Fang Yu datang ke lapisan air bawah tanah, dan di depannya ada pembuluh darah spiritual sepanjang puluhan meter dan bersinar dengan cahaya biru. Lingmai adalah kristal kasar yang mengandung energi spiritual ini. Di bumi ribuan tahun yang lalu, batu spiritual sangat populer di kalangan biksu. Dan batu roh lahir dari pembuluh darah roh. Di sekte besar abadi sebelumnya, akan ada nada spiritual di sekte tersebut. Lingmai adalah fondasi sebuah sekte dan garis hidup sebuah sekte. Inti dari perang sekte di dunia abadi adalah untuk bersaing mendapatkan pembuluh darah spiritual. Beberapa sekte dan sekte jahat tidak dapat memahami bahwa sekte dari aliansi jalan benar memiliki sebagian besar pembuluh darah spiritual mereka, dan mereka menyatakan perang dalam kemarahan. Dapat dikatakan bahwa nilai pembuluh darah spiritual jauh melebihi nilai sekte besar. Sial, aku tidak sedang bermimpi. Aku dapat menemukan pembuluh darah spiritual yang begitu besar dan panjang. Fang Yu bahkan tidak percaya. Dia telah hidup selama hampir 5.000 tahun, dan singsingnya telah dihaluskan. Namun dalam menghadapi aliran spiritual ini, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Bahkan ribuan tahun yang lalu gelombang www.novelringan.com gelombang Fang Yu belum pernah menghadapi pembuluh darah spiritual sebesar ini sendirian. Terlebih lagi, dia sekarang ingin menembus periode pemurnian Ki 10.000 lapis. Jika dia dapat sepenuhnya menyerap energi spiritual dari pembuluh darah spiritual ini, Fang Yu akan mampu mencapai level 10.000 di periode pemurnian Ki hari ini. Ini adalah keseluruhan nada spiritual, cukup untuk melahirkan gerbang yang besar. Tapi dia bisa menikmatinya sendiri sekarang. Fang Yu berhenti ragu-ragu, dan bergerak ke arah roh. Nak, hentikan sekarang. Kamu masuk tanpa izin ke tanah terlarang klan Shadow Moon-ku, dan kamu ingin menyerang pembuluh darah spiritual klan Shadow Moon kami. Saat ini, suara yang kuat menembus telinga Fang Yu seperti guntur. Klan Bayangan Bulan, belum pernah mendengarnya. Fang Yu menjawab dengan senyum tipis. Aku adalah wasiat penjaga yang ditinggalkan oleh patriark pertama klan Shadow Moon. Jika kamu mengambil setengah langkah lebih dekat, aku akan segera membunuhmu. Pihak lain sangat marah. Kamu membunuhku jika kamu bisa membunuhku, jadi kenapa repot-repot? Kamu tidak bisa membantuku sama sekali. Fang Yu berkata sambil mendekati pembuluh darah roh. Nak, mati. Wali Will marah. Di sekitar Fang Yu, ledakan kekuatan tiba-tiba menekannya. Prajurit biasa, bahkan Grandmaster, mungkin langsung dihancurkan menjadi saus daging saat mereka menghadapi kekuatan sebesar itu. Tapi Fang Yu bahkan tidak mengubah postur berenangnya, wajahnya acuh tak acuh. Saat ini, nafas aneh muncul. Nafas ini ditangkap oleh Fang Yu di hadapan kepala desa, dan ketika Zong yang lebih tua menjadi mayat. Wah, aku ingin mengekstrak semua vitalitasmu. Sebagai bahan mentah untuk kelahiran kembali garis keturunan klan Shadow Moon kita.
Guardian Wheel meraung liar, semburan gas abu-abu tiba-tiba muncul, menyelimuti tubuh Fang Yu. Itu menembus setiap pori di tubuh Fang Yu. Itu akan mengekstrak vitalitas Fang Yu dan mengubah Fang Yu menjadi mayat. Bab 164, Marah yang Tidak Kompeten. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Gas abu-abu menutupi setiap inci kulit Fang Yu. Dengan aura kehancuran dan kematian, ia menembus ke dalam tubuh Fang Yu, berniat untuk mengambil daging dan darah Fang Yu. Tapi ia tidak bisa bergerak sama sekali. Daging dan darah Fang Yu sama sekali tidak seperti daging dan darah manusia, melainkan seperti sepotong King Kong yang sangat keras, tertanam kuat di tulang. Ledakan. Pada saat ini, cahaya keemasan menyilaukan tiba-tiba muncul di tubuh Fang Yu. Gas abu-abu dikeluarkan dari tubuh dalam sekejap. Ledakan, udara kelabu terpancar dari Fang Yu. Ternyata mengandalkan nafas pemusnahan untuk menyerap daging dan darah orang lain. Fang Yu berkata dengan lampu merah di matanya. Pantas saja para tetua dari 2 mantan tuan di ranah Zong, akan mati begitu cepat, tanpa peringatan. Aku bilang, kamu tidak bisa membantuku. Fang Yu tersenyum tipis, dan mendekati Venaroh. Bagaimana bisa? Penjaga Will terkejut. Nafas pemusnahan ini adalah senjata terkuat yang ditinggalkan oleh Patriark pertama klan Shadow Moon. Meski hanya ada 1 benang, namun kekuatannya luar biasa. Ia telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun, dan telah membunuh banyak biksu di masa yayasan dan bahkan masa alkimia. Tapi Fang Yu di depannya benar-benar bisa menahan nafas kehancuran. Bagaimana itu bisa terjadi? Selama tubuh manusia terkena nafas pemusnahan secara langsung, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Saat ini, Fang Yu sudah tiba di depan Ling Mai. Dia meletakkan tangannya pada pembuluh darah spiritual yang bersinar dengan cahaya biru muda, matanya bersinar dengan cahaya. Dalam nada spiritual ini, tersimpan aura murni dan agung. Dengan menyerap energi spiritual di seluruh urat spiritualnya, seharusnya dantiannya bisa mencapai kejenuhan bukan? Selama periode pemurnian Ki 10.000 lapis, panggil Fang Yu di utara. Meskipun merupakan praktik yang sangat berisiko untuk menyerap aura secara langsung di pembuluh darah roh. Karena aura primitif yang tersimpan di pembuluh darah roh sangat murni dan kuat. Jika diserap secara langsung, meridian dan dantian biksu biasa tidak dapat menahannya. Tapi Fang Yu tidak terlalu peduli sekarang, karena dia tidak bisa menghilangkan pembuluh darah roh. Dia hanya bisa mengambil risiko. Untuk menyerap energi spiritual di pembuluh darah spiritual, Anda tidak perlu menggunakan teknik melahap roh, cukup metode mental yang telah Anda kembangkan sebelumnya. Tiandao Jue, ini adalah metode mental pertama yang diajarkan gurunya. Sudah lama sekali sejak saya menggunakan Dao Jue surga. Mata Fang Yu sedikit emosional, dan dia bergumam dalam hati. Dia meletakkan tangannya pada pembuluh darah spiritual, dan cahaya putih samar bersinar pada kontak antara telapak tangannya dan pembuluh darah spiritual. Ledakan. Setelah itu, ekspresi Fang Yu berubah. Energi spiritual yang agung, dihirup dari tangannya dengan kecepatan yang sangat cepat, mengalir melalui meridiannya, dan bergegas menuju dantiannya. Aura dalam jumlah besar mengalir ke dalamnya dalam sekejap, dan rata-rata biksu mungkin akan meledak dan mati. Dan meridian Fang Yu beberapa kali lebih lebar dari yang lain, namun meski begitu, dia masih merasa sedikit tak tertahankan. Pada saat yang sama, dia merasakan semburan panas datang dari dantian, perlahan meluas, dan saturasinya menjadi semakin tinggi. Nak, beraninya kamu, hentikan sekarang. Ketika penjaga menyadari tindakan Fang Yu, suaranya meninggi. Ini adalah nada spiritual yang ditinggalkan oleh klan Shadow Moon mereka, dan mereka bersiap untuk kebangkitan klan Shadow Moon di masa depan. Fang Yu sebenarnya ingin menyerap denyut spiritual. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Fang Yu mengabaikan wasiat wali. Guardian Will sangat marah, meremas Fang Yu dengan kekuatan besar lagi. Ekspresi Fang Yu tetap tidak berubah, cahaya kemasan bersinar di tubuhnya, tidak terpengaruh olehnya. Surat wasiat penjaga memadatkan pedangnya lagi dan menebas Fang Yu. Engah, engah, engah. Pedang tajam yang dibentuk oleh Zenki kental menebas tubuh Fang Yu. Itu tidak berpengaruh kecuali suara tajam benturan logam, dan bahkan tidak meninggalkan jejak. Apa? Penjaga akan mengaum dengan liar, dan ternyata itu benar-benar tidak dapat membantu Fang Yu. Fang Yu berdiri di tempat seperti King Kong. Kehendak penjaga dapat merasakan bahwa aura di pembuluh darah roh kehilangan banyak.
Orang ini sebenarnya dapat menyerap pembuluh darah spiritual secara langsung. Jika ini terus berlanjut, tidak akan butuh waktu lama sampai seluruh pembuluh darah spiritual diserap sepenuhnya oleh Fang Yu. Tugas menjaga wasiat adalah menjaga tanah terlarang klan Shadow Moon, dan pada saat yang sama menjaga pembuluh darah spiritual ini. Pembuluh darah spiritual adalah sumber kehidupan dan jalur kehidupan bagi kelompok etnis atau sekte manapun. Sekarang pendekatan Fang Yu setara dengan menghancurkan fondasi klan Bulan Bayangan. Penjaga akan menjadi gila. Jika saluran roh benar-benar diserap oleh Fang Yu, ia telah kehilangan nilai keberadaannya. Ledakan, seluruh ruang bawah tanah mulai bergetar. Nak, aku ingin kamu mati. Penjaga Will berteriak. Di saat yang sama, air di ruangan itu mulai membeku. Untuk menjaga kemauan, kita harus membekukan seluruh ruang bawah tanah. Wajah Fang Yu acuh tak acuh. Matanya bersinar merah. Panggilan, di sekujur tubuhnya, semburan amarah yang memerah tiba-tiba meledak, menutupi dirinya sepenuhnya. Air di seluruh ruang bawah tanah membeku dengan cepat, tetapi ketika sampai di lokasi Fang Yu, air itu dengan cepat menguap menjadi semburan udara putih ketika menyentuh udara di sekitar Fang Yu. Kamu benar-benar tidak bisa menolongku. Kekuatan yang ditinggalkan tuanmu terlalu lemah. Fang Yu berkata dengan ringan. Kekuatan dari apa yang disebut kemauan ini sangat terbatas. Kekuatannya tergantung pada pemilik yang meninggalkannya. Semakin kuat kekuatan sang master, semakin kuat kemauan yang tertinggal, dan metode yang dapat digunakan serta energi sebenarnya yang digunakan sangat berbeda. Dan sekarang klan Shadow Moon yang menjaga wasiat, metode terkuatnya mungkin adalah nafas kehancuran. Sayangnya Breath of Annihilation efektif untuk biksu biasa, tapi itu bukan masalah besar di depan Fang Yu. Dia tidak perlu menggunakan mantra apapun, dan dengan tubuh fisiknya saja, dia dapat menahan nafas kehancuran. Adapun cara lain untuk menjaga wasiat, mata Fang Yu tidak kompeten dan marah, tidak ada bedanya dengan menggaruk. Apa? Menghadapi penghinaan Fang Yu, penjaga itu akan menjadi sangat marah. Ledakan, melihat denyut roh dengan cepat diserap, ia benar-benar kehilangan kewarasannya. Seluruh ruang bawah tanah bergetar. Di tanah, Zhong Yuan dan yang lainnya juga merasakan getaran tanah. Lingkuan di depannya mulai terciprat ombak. Apa yang telah terjadi? Ekspresi Zhong Yuan berubah drastis, dia mundur dan bertanya. Kedua tetua itu tampak berwibawa dan menatap sekeliling dengan waspada. Wajah Zhong Liu pucat dan berkata, apakah Tuan Fang menghadapi bahaya di bawah? Bahaya, kita dalam bahaya sekarang. Getarannya menjadi semakin parah, dan Zhong Yuan berdiri sedikit tidak stabil, berkata dengan keras. Namun begitu dia selesai berbicara, tanah tiba-tiba menjadi tenang. Apa yang terjadi? Zhong Yuan merasa berlama-lama, melihat lingkuan di depan. Saat ini, terdengar suara langkah kaki di dalam gua. Setelah beberapa saat, sekelompok orang keluar dari gua. Itu adalah tim Chen Luo dan Han Qi. Melihat lingkuan di depannya, Han Qi menunjukkan kegembiraan di wajahnya dan berkata, lingkuan benar-benar ada di sini. Ketika Chen Luo melihat lingkuan, cahaya tajam muncul di matanya. Sebelum mereka melihat ke arah yang salah, mereka kembali lagi nanti, dan akhirnya menemukan lingkuan. Tuan Mudahan, Tuan Chen Luo, baca www.ukansu.com. Zhong Yuan langsung menyapa keduanya. Melihat dua orang ini muncul, jantungnya berdebar kencang. Situasinya tidak baik. Mereka awalnya menemukan lingkuan terlebih dahulu, tetapi ketika keduanya datang, mereka harus memperjuangkannya. Dan kekuatan keluarga Zhong tidak sebanding dengan keluarga Han dan keluarga Chen. Untuk bertarung, tidak ada pertarungan. Mungkinkah hari ini, ditakdirkan untuk sia-sia? Zhong Yuan mengertakkan gigi, sangat enggan. Tuan Muda Zhong, kalian berjalan sangat cepat, kata Han Qi sambil tersenyum saat melihat Zhong Yuan. Haha, Tuan Muda Han, kami lebih beruntung dan kami memilih arah yang benar. Zhong Yuan berkata dengan ekspresi berubah. Sekarang semua orang telah menemukan lingkuan, tidak tahu bagaimana cara mendistribusikannya. Han Qi mengguncang kipas kertas dan bertanya. Melihat maksud Han Qi, sepertinya masih ada ruang untuk berdiskusi. Seberkas cahaya muncul di mata Zhong Yuan dan berkata, Tuan Muda Han, Tuan Chen Luo, karena kita bertiga telah menemukan lingkuan bersama, maka kita secara alami dapat membagi ketiganya, dan masing-masing mendapat sepertiga dari lingkuan. Sebelum kata-kata Zhong Yuan selesai, Han Qi tertawa. Dia berjalan perlahan di depan Zhong Yuan dan berkata, Tuan Muda Zhong,
Anda benar-benar berani berbicara. Apakah menurut Anda kami benar-benar perlu berbagi akun dengan Anda? Wajah Zhong Yuan berubah. Lihatlah orang-orang di belakangmu, dua tuan, seorang wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Apakah ada ancaman bagi kita? Kami di sini untuk membunuh kalian semua, jadi kami tidak perlu mengambil tanggung jawab apapun. Lagi pula, begitu banyak prajurit yang tewas di pegunungan Shirakawa. Tidakkah menurutmu, Shao Zong? Mata Han Qi bersinar tajam, menatap Zhong Yuan. Wajah Zhong Yuan jelek. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Han Qi bukanlah ancaman. Bab 165, terkejut. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Di belakang Han Qi dan Chen Luo berdiri 8 rombongan di ranah Grandmaster. Dan Han Qi dan Chen Luo sama-sama kuat di bidang Master. Secara total, lawannya memiliki 10 Master. Di pihak Zhong Yuan, hanya ada 2 Master, dan kekuatan mereka secara keseluruhan tidak setingkat dengan pihak lain. Mudah bagi Han Qi untuk membunuh mereka. Namun, Zhong Yuan tidak berdamai. Keluarga Zhong mereka kehilangan 2 orang tua di alam Master, dan menemukan lingkuan sebelum mereka, tetapi pada akhirnya mereka tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun. Zhong Yuan mengepalkan tinjunya, mengertakkan gigi dan menatap Han Qi yang berwajah hijau. Tuan muda Zhong, Anda tampaknya sangat tidak bahagia. Han Qi sedikit menyipitkan mata dan berkata dengan sedih. Wajah Zhong Yuan sedikit berubah, dan dia memaksakan senyum dan berkata, tidak. Oh lupakan saja, saya orang yang berhati lembut. Jadi izinkan kalian memasang segelas mata air spiritual. Sekarang segelas mata air spiritual akan terjual seharga 1 juta. Harganya 4 atau 5 juta, ini bukan perjalanan yang sia-sia. Kata Han Qi. Melihat senyum sinis di wajah Han Qi, Zhong Yuan merasa sangat terhina dan marah, tapi dia tidak berdaya. Keluarga Zhong mereka dianggap sebagai keluarga seni bela diri pertama di Jiangnan, tetapi mereka bukan siapa-siapa di Huaibei. Baik keluarga Han maupun keluarga Chen tidak dapat menyinggung keluarga Zhong. Ketika Han Qi dan Zhong Yuan sedang berbicara, Chen Luo diam-diam mengamati situasi sekitarnya. Fokusnya bukan pada mata air spiritual di depan, tetapi pada tempat lain. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Fang Yu telah menghilang dari tim Zhong Yuan. Chen Luo sedikit mengernyit, memandang Zhong Liu, dan bertanya, kemana perginya Fang Yu? Wajah Zhong Liu sedikit berubah, dia tidak menyangka Chen Luo akan tiba-tiba menanyakan keberadaan Fang Yu. Pada saat yang sama, dia juga tidak yakin apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya kepada Chen Luo. Melihat Zhong Liu tidak berbicara, warna aneh muncul di mata Chen Luo dan berkata, jika Anda memberitahu saya dapat memberi Anda keluarga Zhong sebagian hak untuk menggunakan lingkuan. Tuan Chen Luo, apa yang kamu katakan itu benar. Zhong Liu belum berbicara, tapi Zhong Yuan menoleh sambil tersenyum gembira. Tentu saja, Chen Luo mengangguk. Fang Yu melompat dari lingkuan. Belum muncul, baru saja ada getaran dari tanah, kata Zhong Yuan cemas. Apakah kamu melompat dari lingkuan? Chen Luo terkejut, menoleh untuk melihat lingkuan, wajahnya sedikit berubah. Buruk, Fang Yu menemukannya lebih dulu. Zhong Liu dan Zhong Yuan, yang dekat dan lemah dalam budidaya, langsung tersungkur ke tanah oleh momentum ini. Fang Yu, kamu berani mengambil risikoku. Mata Chen Luo dingin, dan dia melompat ke arah lingkuan. Saudara Chen, ketika Han Qi melihat Chen Luo melompat dari lingkuan, wajahnya sedikit berubah. Dia menoleh untuk melihat Zhong Yuan dan bertanya, ada apa di bawah lingkuan? Zhong Yuan, yang sedang duduk di tanah, hanya merasa ngeri di wajahnya, dan berkata, saya tidak tahu. Zhong Yuan sepertinya tidak berbohong, Han Qi tidak bertanya lagi, tapi berjalan ke lingkuan dan melihat ke bawah. Hanya sepotong mata air berwarna biru muda yang dapat dilihat, dan tidak ada apapun di bawah mata air tersebut yang dapat dilihat. Ada apa di bawah sana? Mengapa Chen Luo melompat dengan sangat marah? Han Qi sedikit menyipitkan matanya berpikir. Di ruang bawah tanah, kecuali ruang tempat Fang Yu berada, tempat lain telah mengembun menjadi lapisan es tebal. Cahaya yang bersinar di pembuluh darah roh jauh lebih redup dari sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar energi spiritual yang terkandung dalam pembuluh darah spiritual telah diserap oleh Fang Yu. Tapi saat ini, wajah Fang Yu tidak cantik. Dia seperti seorang supporter sekarang, dantiannya melejit dan dia merasa sangat tidak nyaman.
Tidak hanya itu, meridiannya juga bengkak dan nyeri karena aura yang bergejolak. Hal lainnya, karena energi spiritual yang diserap dari pembuluh darah spiritual terlalu murni untuk diserap secara langsung. Oleh karena itu, Fang Yu tidak menerobos dunia dengan senang hati. Setelah menyerap aura berkekuatan tinggi ini, dia masih memerlukan masa pemurnian sebelum dia benar-benar dapat mencerna aura tersebut dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Dan wasiat penjaga yang tadinya gila, tiba-tiba menghilang. Fang Yu sedikit bingung, kemana perginya wali ini, tapi saat dia memikirkannya, momentum kuat tiba-tiba muncul di belakangnya. Mata Fang Yu sedikit berubah, dan ketika dia menoleh, dia melihat siluet manusia abu-abu pucat. Ini adalah entitas yang menjaga wasiat yang dipadatkan dengan nafas kehancuran. Nak, kamu menghancurkan fondasi klan Shadow Moon kami, tidak ingin bertahan hidup. Hari ini, aku akan membunuhmu. Nada bicara Guardian Will dingin dan bergegas menuju Fang Yu. Dikatakan kamu bukan lawanku lagi, kenapa repot-repot? Fang Yu menghela nafas, melepaskan tangannya yang menyerap pembuluh darah roh, dan berbalik. Ledakan, Guardian Will bergegas ke depan Fang Yu, meninju dada Fang Yu, membuat suara teredam. Tapi Fang Yu bahkan tidak mengerutkan alisnya, mengangkat kakinya, dan menendang ke arah perut menjaga wasiat. Ledakan, dengan tendangan ini, tempat itu kosong. Perut yang menjaga wasiat tiba-tiba menyebar dan menjadi tubuh virtual. Namun lapisan es di belakangnya retak oleh kekuatan yang dibawa oleh kaki ini. Oh, Fang Yu mengangkat alisnya, lalu memukul kepala penjaga itu dengan pukulan. Bentak, kepala yang menjaga surat wasiat tiba-tiba menghilang ke dalam kepulan udara abu-abu, menghindari pukulan Fang Yu. Ledakan, lapisan es di arah lain juga dihancurkan oleh Fang Yu. Aku tidak ada sama sekali. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Penjaga Will tersenyum penuh kemenangan. Di saat yang sama, dia meninju perut Fang Yu lagi. Ledakan, Fang Yu tidak bersembunyi, matanya acuh tak acuh dan berkata, tidak mungkin mengalahkanmu. Kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri, kan? Itu hanya kemauan. Saat dia berbicara, Fang Yu membalikkan telapak tangan kanannya ke atas, dan udara kemerahan berhembus dari atas. Dia menepuk telapak tangan kanannya ke depan. Ledakan, Zenki merah muda menyentuh tubuh tidak mampu yang menjaga wasiat, dan nafas abu-abu pemusnahan itu langsung terbakar. Penjaga Will segera berteriak. Gas abu-abu yang mengembun menjadi bentuk manusia dibakar oleh Fang Yu dengan truki, dan langsung terbakar. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Inilah nafas kehancuran, yang ada hanya kengerian dalam nada wasiat penjaga. Tidak dapat dibayangkan bahwa nafas kehancuran akan dibakar oleh energi sejati seorang beku. Kegilaan apa ini? Beku macam apa yang dapat mengembangkan energi sejati seperti itu? Melihat Fang Yu berdiri di tempat yang sama, wajahnya tanpa ekspresi, menjaga keinginannya, dia merasa takut. Emosi semacam ini tidak mungkin muncul dalam surat wasiat. Tapi menghadapi Fang Yu, menjaga keinginannya, dia benar-benar merasa takut. Ingatannya mewarisi tuannya, tetapi dalam ingatan ini, saya belum pernah bertemu dengan biksu yang begitu menakutkan. Fang Yu berbalik, meletakkan tangannya pada pembuluh darah spiritual, dan terus menyerap pembuluh darah spiritual. Meskipun dia sudah merasakan dantiannya meroket dan merasa tidak nyaman, setidaknya sepertiga energi spiritual dalam pembuluh darah spiritual ini belum terserap, dan dia tidak boleh menyia-nyiakannya. Ini adalah pertama kalinya Fang Yu menemui hal semacam ini, setelah hidup selama 5.000 tahun. Dia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Melihat Fang Yu mulai menyerap pembuluh darah roh lagi, dan wasiat penjaga kembali sadar, ada rasa tekad di hatinya. Itu benar-benar tidak bisa menghentikan Fang Yu. Namun alih-alih membiarkan kekayaan yang ditinggalkan suku Shadow Moon kepada generasi mendatang untuk dijadikan pakaian pernikahan bagi orang lain. Ingin menyerap seluruh urat spiritual. Pergilah bermimpi. Saya benar-benar tidak dapat membantu Anda, tetapi seluruh pegunungan Shirakawa berada di bawah kendali saya. Termasuk nada spiritual ini. Ledakan, seluruh ruangan mulai runtuh, es batu pecah, dan tanah di bawah tanah mulai runtuh. Retakan juga muncul di dinding vena roh yang jernih. Aura di dalamnya mulai terkuras. Menyadari hal ini, wajah Fang Yu berubah drastis. Kehendak penjaga ini, untuk mencegahnya menyerap pembuluh darah spiritual, dia tidak ragu untuk menghancurkannya. Retakan di dinding pembuluh darah roh semakin besar. Brengsek, di belakang, dinding pembuluh darah roh pecah sepenuhnya dan terbuka. Ledakan,
Energi spiritual di dalam pembuluh darah spiritual langsung runtuh. Sial, apakah itu perlu? Fang Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Masih ada hampir sepertiga energi spiritual di pembuluh darah spiritual ini. Hanya ini, nak, kamu memaksaku. Hahaha, aku tidak bisa membantumu. Tapi aku bisa menghalangimu mendapatkan apapun. Penjaga Will tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu kamu harus melakukan ini lebih awal. Aku telah menyerap 2/3 dari pembuluh darah rohku. Jangan khawatir tentang sepertiga sisanya, kata Fang Yu ringan. Petik 2 petik 2. Tawa yang menjaga surat wasiat itu berhenti tiba-tiba. Lalu terjadilah ledakan kemarahan lagi. Nak, jangan bangga, aku akan menghancurkan tempat ini sekarang. Kamu mungkin tidak bisa melarikan diri. Penjaga akan mengaum dengan liar gelombang www.novelringan.com gelombang boom. Seluruh ruang bawah tanah mulai runtuh. Chen Luo, yang baru saja memasuki terowongan menuju ruang bawah tanah, merasakan getaran seluruh ruang, wajahnya berubah. Dia sudah bisa merasakan semburan aura dari depan. Sialan itu, apa yang terjadi? Kesempatan yang telah dia tunggu-tunggu, apakah dia akan melewatkannya seperti ini? Chen Luo tidak mau, tetapi saat ini dinding batu di sekitar lorong mulai runtuh. Dia tahu itu bahkan jika ada peluang di depan, itu pasti hampir hancur sekarang. Dia hanya bisa meninggalkan tempat ini, jika tidak, dia juga akan mendapat masalah. Chen Luo menoleh dan berenang kembali dengan cepat, bab 166, runtuh. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, di tanah, air lingkuan sepertinya mendidih, menimbulkan gelombang besar sepanjang waktu. Boom! Terdengar suara gemuruh dari tanah, dan tanah mengguncang pegunungan. Zhong Yuan dan Zhong Liu tidak bisa berdiri sama sekali dan duduk di tanah. Dan Han Qi dan sekelompok bawahannya juga perlu mengandalkan truki untuk terserap di tanah agar bisa berdiri diam. Di bawah tanah, apa yang terjadi? Wajah Han Qi muram, ledakan. Saat ini, pecahan puing berjatuhan dari atas. Situasinya sangat buruk, mata air lingkuan terus memercik dan semakin besar. Anakku, kita mungkin harus mengungsi, kata rombongan di belakang Han Qi. Han Qi menatap lingkuan dengan cermat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kami datang ke sini sejauh ini, dan kami kehilangan beberapa orang. Kami akhirnya menemukan lingkuan, bagaimana kami bisa pergi dengan mudah. Ledakan, dinding batu di atas, seluruh bagiannya runtuh, menimbulkan suara keras. Melihat pemandangan ini, wajah Han Qi menjadi pucat. Meski sangat enggan, tapi tidak mungkin. Dibandingkan dengan kehidupan, lingkuan bukanlah apa-apa. Han Qi menarik napas dalam-dalam, berbalik, dan berkata dengan dingin, ayo pergi. Setelah berbicara, dia membawa beberapa anak buahnya, berbalik dan bergegas. Keluar, ledakan, satu demi satu batu berjatuhan dari atas, dan bahkan dinding batu di sampingnya mulai retak. Tuan, Nona, kita harus pergi juga. Tempat ini akan segera runtuh. Kedua tetua keluarga Zhong berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak bisa berdiri, kamu bisa membantuku dengan cepat. Kamu harus segera kabur dari sini. Zhong Yuan meraung. Seorang tetua melangkah maju dan menarik Zhong Yuan ke atas. Tetua lainnya berjalan ke arah Zhong Liu dan berkata, Nona, ayo pergi. Zhong Liu menatap lingkuan dengan tatapan kosong, wajahnya ragu-ragu, dan berkata, tapi Tuan Fang. Fang Yu masih terpuruk. Fang Yu menyelamatkan nyawanya terakhir kali di hutan purba. Sekarang Fang Yu dalam bahaya, dia pergi begitu saja, melakukan ini, oke. Tuan sialan Fang, jika bukan karena dia melompat, kita akan menghadapi bahaya seperti ini. Lebih baik dia mati di bawah. Zhong Yuan mengutuk. Dari awal memasuki Gunung Baichuan, dia ketakutan, kehilangan dua orang tua lagi, dan diejek oleh Han Qi, namun pada akhirnya dia tidak mendapatkan sehelai rambut pun. Saat ini, dia melampiaskan semua keluhannya pada Fang Yu. Tetua kedua, cepat bawa Liu, ayo pergi. Zhong Yuan memerintahkan dengan ekspresi muram. Tetua kedua mengangguk dan mengangkat Zhong Liu. Setelah itu, Zhong Yuan dan rombongannya juga bergegas keluar. Mengapa Tuan Chen Luo belum keluar? Rombongan sangat cemas, karena mereka sangat berbahaya sekarang. Tempat ini akan runtuh, jika Chen Luo tidak keluar lagi. Mungkin dia tidak akan bisa keluar lagi. Jangan takut, dengan kekuatan Tuan Muda Chen Luo, dia pasti bisa keluar. Kata seorang pengikut dengan percaya diri.
Ledakan. Begitu suara itu turun, terjadi ledakan, dan kolom air naik di atas lingkuan. Sesosok muncul dari sana, menguasai. Melihat Chen Luo, keempat pengikutnya tampak sangat gembira. Segera pergi dari sini, kata Chen Luo dengan ekspresi muram. Saat ini, di kaki Gunung Shirakawa. Guncangan di gunung tersebut menarik perhatian semua orang yang berada di kaki gunung tersebut. Entah itu penduduk desa, pedagang kaya yang datang untuk membeli air lingkuan, atau para pejuang yang akan memasuki Gunung Shirakawa untuk mencari lingkuan, mereka semua memandang ke Gunung Shirakawa. Ledakan. Di Gunung Baichuan, terdengar suara menderu, dan dari waktu ke waktu Anda bisa melihat percikan puing, yang sangat menakutkan. Apa yang telah terjadi? Seseorang berteriak. Penduduk desa pun tampak kaget dan memandang ke arah seorang lelaki tua bungkuk yang merupakan kepala desa mereka. Kepala desa memandang ke Gunung Baichuan, wajahnya terkejut, dan pada saat yang sama sangat marah. Pasti para pejuang itu yang naik gunung untuk membuat marah Dewa Gunung. Dewa Gunung marah, dan orang-orang ini semuanya mati. Kepala desa berkata dengan tatapan tajam di matanya. Kepala desa, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang penduduk desa bertanya. Ekspresi kepala desa berubah, dan setelah beberapa saat acuh tak acuh, dia berkata, ayo pergi ke kaki gunung dan tunggu. Jika sekelompok orang ini lolos tanpa kematian, mereka harus memberi kompensasi atas kerugian kita. Akibat guncangan gunung, kabut putih yang saya temui saat mendaki gunung telah hilang. Tim Han Qi turun dengan sangat cepat, menggunakan energi sejati, dan bergegas menuruni gunung hanya dalam 5 atau 6 menit. Ketika mereka kembali ke kaki gunung, mereka melihat sekelompok besar orang di depan mereka, seolah menunggu mereka. Apa yang kalian lakukan di gunung? Kepala desa bertanya dengan ekspresi muram. Setelah lolos dari bahaya, suasana hati Han Qi menjadi sangat rileks. Menghadapi pertanyaan kepala desa dan pandangan tidak baik dari sekelompok penduduk desa, Han Qi mengangkat bahu dan berkata, saya tidak kenal orang lain, toh saya tidak melakukan apapun. Lainnya, di mana yang lainnya? Tanya kepala desa, seharusnya di belakang. Han Qi tersenyum. Setelah beberapa saat, beberapa sosok berlari menuruni gunung. Itu adalah Zhong Yuan dan partainya. Diikuti oleh Chen Luo dan keempat rombongannya. Melihat rombongan orang ini, wajah kepala desa menjadi muram. Masih banyak orang, kok tidak dikutuk? Apa yang kamu lakukan? Kepala desa bertanya dengan marah. Han Qi melirik ke arah Chen Luo, yang seluruh tubuhnya basah kuyup, menyipitkan mata sedikit, dan bertanya, Saudara Chen, apa yang kamu lihat ketika kamu melompat dari lingkuan tadi? Dengan kalimat ini, ekspresi semua orang di sekitarnya berubah. Kelompok mereka ini benar-benar menemukan lingkuan. Chen Luo menoleh dan menatap Han Qi dalam-dalam, matanya dingin. Kamu melompat ke lingkuan, apa yang kamu lakukan? Tanya kepala desa. Penduduk desa lainnya juga menatap Chen Luo dengan ekspresi jelek. Chen Luo mendengus dingin dan berkata, saya tidak melakukan apa-apa. Begitu saya sampai di lingkungan sekitar mulai runtuh. Itu juga, sebelum saudara Chen, Fang Yu sudah pergi ke lingkungan. Han Qi tersenyum tipis dan menatap Zhong Yuan. Ekspresi Zhong Yuan berubah, dan dia menjawab dengan cemas, iya, saya melihat Fang Yu melompat dari lingkungan dengan mata kepala sendiri, dan gerakan abnormal di gunung itu pasti ada hubungannya dengan dia. Fang Yu, kepala desa mengerutkan kening. Boom, pada saat ini, suara yang lebih keras terdengar dari gunung. Bahkan di kaki gunung pun getarannya bisa terasa. Sekelompok penduduk desa mengangkat kepala dan memandang ke gunung, wajah mereka pucat. Kepala desa, lokasi itu adalah tempat lingkuan berada. Di bawah tingkat keruntuhan ini, lingkuan mungkin, kata seorang penduduk desa kepada kepala desa. Mata kepala desa memerah dan wajahnya sangat jelek. Lingkuan itu adalah fondasi kekayaan mereka. Setelah terjual kurang dari 2 hari, mereka menghasilkan angka yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan. Tapi sekarang, lingkuan benar-benar hancur. Ini sama dengan memotong kekayaan desa mereka. Kamu harus mengganti kerugian kami. Kepala desa berkata dengan suara yang dalam kepada sekelompok orang di depannya. Kompensasi. Kepala desa, kami memahaminya, itu bukan urusan kami. Jika Anda ingin menemukannya, temukan saja Fang Yu. Han Qi tersenyum dingin dan berkata, tentu saja, Anda juga dapat mencoba memprovokasi kami. Keempat rombongan di belakang Han Qi memancarkan ledakan paksaan,
membuat raut wajah semua orang yang hadir berubah. Kepala desa, orang-orang di depan Anda ini semua adalah anak-anak dari keluarga Huaibei. Kepala desa gemetar karena marah dan memandang ke ketinggian Gunung Baichuan. Kalau begitu tunggu sampai Fang Yu keluar. Pasti ada yang bertanggung jawab atas kerugian yang kita derita. Kata kepala desa dengan marah. Dia mungkin tidak bisa keluar, yang terjadi adalah gunung itu runtuh. Han Qi tersenyum. Chen Luo melihat ke puncak gunung, matanya sangat dingin. Tidak apa-apa jika Fang Yu mati di dalam. Jika dia keluar, dia harus membayar harganya. Perjalanan ke Gunung Shirakawa kali ini seharusnya menjadi kesempatan besarnya. Tapi peluang besar yang awalnya miliknya dirusak oleh seorang pejuang bawaan. Bakat Chen Luo dalam berkultivasi sangat mengagumkan di kehidupan sebelumnya. Dia berkultivasi hingga mencapai kondisi transformasi dewa dalam 1000 tahun. Ia dilahirkan di keluarga Chen di Huaibei dalam kehidupan ini. Sebagai manusia dalam 2 kehidupan, perjalanannya lancar. Bagaimana dia bisa mengalami kemunduran seperti itu? Satu peluang besar, itu dia. Kau merusak kesempatanku, aku akan menghancurkan seluruh hidupmu. Mata Chen Luo sangat dingin, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang dingin. Deru pegunungan terus berlanjut, puing-puing, asap dan debu beterbangan di langit. Beberapa menit berlalu, dan tidak ada yang turun gunung. Sepertinya Fang Yu sudah mati di dalam. Sungguh membosankan. Han Qi menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Kepala desa dan sekelompok penduduk desa gelombang www.novelringan.com gelombang wajah mereka sangat muram. Jika Fang Yu meninggal, siapa yang akan membayar kerugian yang mereka derita? Tidak ada ekspresi di wajah Zhong Yuan, tapi matanya penuh kesenangan. Fang Yu telah kehilangan sumber spiritualnya, dia berharap Fang Yu mati. Dia sudah lama tidak terbiasa dengan penampilan Fang Yu di depannya. Seorang seniman bela diri bawaan yang jauh lebih muda darinya, mengapa bisa berdiri di titik tertinggi dunia seni bela diri Jiangnan dan mencuri perhatian semua orang? Yang terbaik adalah mati. Wow, tepat ketika semua orang mengira Fang Yu sudah mati dan hendak pergi, sesosok tubuh muncul dari gunung. Itu Tuan Fang. Sekilas Zhong Liu mengenali sosok ini, wajahnya penuh kegembiraan. Bab 167 Siling. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat. Novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Semua orang memandang Fang Yu yang turun dari gunung. Saat ini, pakaian Fang Yu agak robek dan ternoda banyak debu. Melihat begitu banyak orang berdiri di kaki gunung, Fang Yu terkejut. Apa yang telah terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang? Melihat Fang Yu muncul, mata Chen Luo bersinar dengan cahaya dingin yang berbahaya. Han Qi di samping bercanda, menunggu pertunjukan yang bagus. Ekspresi Zhong Yuan kaku. Dia mengira Fang Yu sudah mati di dalam, tetapi dia tidak menyangka Fang Yu akan muncul di hadapannya hidup-hidup. Namun, bagus untuk keluar. Hilangnya lingkuan oleh Fang Yu sama dengan melanggar kepentingan semua orang yang hadir. Berapa banyak orang yang menunggu dia menyelesaikan rekening. Penduduk desa ini tidak lebih, yang terpenting adalah Han Qi dan Chen Luo, 2 pemuda. Kedua orang ini datang ke Jiangnan dari Huaibei untuk lingkuan. Sekarang lingkuan dihancurkan, mereka secara alami tidak akan menyerah. Jika kedua anak muda ini marah, itu bukan lelucon. Zhong Yuan memandang Fang Yu, dengan tatapan main-main di matanya. Prajurit dan pedagang kaya lainnya yang hadir semuanya menyaksikan kegembiraan itu. Beberapa dari mereka pernah mendengar nama Fang Yu, tetapi mereka belum pernah melihat keterampilan Fang Yu dengan mata kepala sendiri, dan mereka memiliki keraguan di dalam hati. Saat ini, kepala desa dan sekelompok penduduk desa menatap Fang Yu dengan mata marah dan kesal. Apakah karena kamu membuat gerakan besar dan menghancurkan mata air spiritual kami? Kepala desa bertanya dengan ekspresi jelek. Ternyata itu untuk lingkuan. Wajah Fang Yu acuh tak acuh, dan dia berkata, lingkuan mungkin tidak akan hancur. Kamu bisa naik gunung untuk melihatnya, mungkin masih ada. Bajingan, melihat penampilan Fang Yu yang acuh tak acuh, kepala desa menjadi semakin marah dan berkata, saya bertanya, apa yang Anda lakukan ketika Anda melompat dari lingkuan? Apakah Anda menyebabkan pergerakan di gunung? Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata, saya terlalu lelah untuk mendaki gunung. Saya sedikit berkeringat. Apa yang terjadi pada saya ketika saya melompat ke lingkuan dan mandi? Mendengar kalimat ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Apalagi kepala desa dan warga desa geram.
Fang Yu baru saja memprovokasi mereka. Tidak menatap mata mereka. Saya membiarkan Anda memasuki pegunungan sesuka hati untuk menemukan mata air spiritual, bukan untuk Anda hancurkan. Mata air spiritual pertama kali kami temukan dan menjadi milik kami, dan Gunung Baichuan telah bersama kami sejak kami lahir. Sekarang, kamu menghancurkan Gunung Baichuan kami seperti ini, memutus penghidupan desa kami, kamu masih terlihat acuh tak acuh. Kamu, hewan jahat seperti itu, akan dikutuk dan dikutuk oleh surga. Kepala desa sangat marah hingga janggutnya bergetar, suaranya serak. Menghadapi pertanyaan kepala desa, Fang Yu menjadi sedikit tidak sabar. Jadi apa yang kamu mau? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Anda harus mengganti kerugian kami. Anda bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan Gunung Baichuan. Kepala desa memelototi Fang Yu dan berkata dengan marah. Ya, kamu harus bertanggung jawab. Penduduk desa lainnya menggema. Berapa biayanya? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Melihat kecenderungan Fang Yu untuk melembutkan pakaiannya, ekspresi kepala desa sedikit mereda. Setelah memikirkannya, dia mengulurkan jari dan berkata dengan suara yang dalam, 10 miliar, Anda harus membayar kami setidaknya 10 miliar untuk menutupi kerugian kami. 10 miliar, banyak orang di sekitar menarik napas. Orang tua ini benar-benar berani menentukan harga. 10 miliar yuan, apakah menurutnya itu bisa diambil oleh seseorang? Banyak orang memandang Fang Yu dengan ekspresi bercanda. Jangan bilang kamu tidak bisa mengeluarkannya, aku tahu kamu datang bersama tuan muda Zong itu. 10 miliar, kamu benar-benar mampu membelinya. Kamu juga harus membayar. Orang tua itu melirik Zong Yuan dan berkata dengan tegas. Wajah Zong Yuan berubah, dan dia berkata, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Fang Yu memandang Zong Yuan dengan ringan, tanpa berbicara. Zong Liu memperhatikan mata Fang Yu, wajahnya menjadi pucat, dan dia buru-buru berkata, Kepala desa, apakah 10 miliar lebih sedikit? Jika bisa dikurangi. Petik 2. Diam, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Mengapa kita bertanggung jawab atas kesalahan Fang Yu? Zong Yuan menoleh dan menatap Zong Liu dan berkata, Oh, tidak benar mengatakan itu, Tuan Zong. Pada saat ini, Han Qi, yang sedang menonton pertunjukan di sebelahnya, berbicara dengan muram. Tuan Fang, tapi orang yang Anda bawa, tentu saja kesalahannya tidak bisa lepas dari Anda. Han Qi mengguncang kipas kertas dan tersenyum. Terima kasih Tuan Muda Han atas bantuanmu. Kepala desa melirik Han Qi dan berkata dengan penuh terima kasih. Kemudian, dia melihat ke arah Zong Yuan lagi dan berkata, Tuan Zong, semua orang tahu bahwa Fang Yu ini milikmu. Jika kamu tidak membayar kerugian kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi dari sini dengan mudah hari ini. Meskipun desa kami miskin dan sederhana, nenek moyang kami masih mewariskan harta kepada kami untuk melawan musuh asing. Saya harap Anda tidak memaksa saya untuk mengeluarkannya. Kepala desa, jangan khawatir, saya tidak suka melihat orang menindas yang lemah. Jika Zong Shao masih tidak mau membayar, saya ingin membantu. Kata Han Qi dengan sarkasme dari sudut mulutnya. Dia tidak menyukai Fang Yu, dan dia bahkan tidak menyukai Zong Yuan dengan itu. Situasi inilah yang ingin dia lihat. Wajah Zong Yuan membiru, dan hatinya sangat marah. Tuan, situasinya tidak baik. Jika itu Tuan Muda Han, kami tidak bisa menolaknya sama sekali. Seorang tetua Zong mendekati telinga Zong Yuan dan berkata dengan suara yang dalam. Aku tahu. Zong Yuan meraung, terbakar amarah. Matanya merah dan dia menatap Fang Yu. Semuanya adalah Fang Yu, semua ini Fang Yu. Jika bukan karena Fang Yu, situasinya tidak akan seperti ini sama sekali. Dia bisa saja mendapatkan bagian dari lingkungan dan pulang dengan bahagia. Tapi sekarang, bukan saja dia tidak mendapatkan lingkungan, tapi dia malah harus membayar 10 miliar untuk apa yang dilakukan Fang Yu. 10 miliar, bahkan bagi keluarga Zong, itu adalah angka astronomi. Jika Zong Yuan setuju dan kembali ke rumah Zong, dia akan dipukuli sampai mati oleh ayahnya yang tegas. Sekarang Zong Yuan penuh dengan kebencian dan penyesalan. Mengetahui hal itu, dia tidak akan pernah menemukan Fang Yu untuk ikut bersamanya. Zong Liu di sebelahnya juga tidak berdarah. Sekarang keluarga Zong mereka terpaksa menemui jalan buntu. Fang Yu, kamu yang menyebabkan kejadian ini. Apa maksudmu dengan bersembunyi dan tidak berbicara? Keluarga Zong kami tidak mungkin bertanggung jawab atas kesalahanmu.
Zhong Yuan menggigil dan berteriak. Kalimat ini menarik perhatian semua orang kembali ke Fang Yu. Itu tidak menarik, Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Aku hanya ingin melihat betapa histerisnya penampilanmu. Wajah Zhong Yuan berubah. Saat ini, Fang Yu menoleh untuk melihat kepala desa, dan berkata, 10 miliar, kan? Tidak masalah, tidak masalah. Warna kulit setiap orang berubah. Dalam mimpimu, kamu menginginkan 100 miliar, dan aku juga bisa memberikannya kepadamu. Fang Yu tersenyum. Kepala desa tertegun sejenak, matanya merah dan dengan marah berkata, kamu memaksaku. Setelah berbicara, kepala desa berbalik, menghadap ke arah gelombang www.novelhall.com gelombang dan melantunkan bahasa yang tidak jelas. Setelah itu, dia mengangkat tangannya ke langit, lalu berlutut, dan membungkuk ke arah itu sebanyak 3 kali. Di arah dia berlutut, ada sebuah gua setinggi beberapa meter, 200 meter jauhnya. Semua orang di tempat kejadian membuka mata lebar-lebar, memperhatikan setiap gerakan kepala desa, menebak-nebak apa yang akan dia lakukan. Saat ini, warna kulit penduduk desa sangat saleh. Lebih dari 100 orang membungkuk ke sebuah gua pada saat yang sama, itu terlihat sedikit aneh. Upacara macam apa ini? Kamu belum pernah mendengar orang tua berkata, apakah itu harta yang ditinggalkan nenek moyangnya untuk melawan musuh asing? Harta apa yang tersembunyi di dalam gua? Apakah itu pedang? Fang Yu memperhatikan tindakan penduduk desa ini dengan penuh minat. Dia tahu bahwa orang-orang ini adalah keturunan dari Shadow Moon Rache. Harta apa yang akan ditinggalkan nenek moyang klan Shadow Moon untuk mereka? Ledakan. Saat semua orang bingung, suara keras terdengar dari gua di kejauhan. Bang, bang, bang. Lalu, terdengar suara yang berat, sangat berirama. Di dalam gua, sesosok tubuh besar perlahan muncul. Setelah benar-benar muncul di bidang penglihatan, banyak orang berseru. Itu adalah manusia batu setinggi 3-4 meter. Ia memiliki penampilan yang sama seperti manusia, dengan anggota badan dan kepala, serta 2 mata bercahaya di wajahnya. Itu bersinar dengan cahaya perak, memantulkan cahaya terang di bawah sinar matahari. Ia berjalan ke arah kepala desa selangkah demi selangkah, dan setiap kali ia melangkah maju, ia akan mengeluarkan suara keras. Melihat raksasa tersebut, kepala desa terlihat bersemangat. Inilah roh batu yang ditinggalkan nenek moyang mereka di desanya. Seluruh tubuhnya terbuat dari batu yang paling keras, dan ia dapat menghancurkan gunung dengan satu pukulan. AB 168 banding 1 pukulan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Ketika manusia batu itu mendekat, wajah seorang pejuang berubah drastis, dan dia berseru. Bahan yang membuat manusia batu ini, sepertinya adalah Tiandouyan yang paling keras. Manusia batu ini sebenarnya terdiri dari Tiandouyan. Tiandouyan adalah spesies batuan yang sangat berharga. Spar Tiandou yang diekstraksi darinya adalah salah satu bahan yang paling keras, paling langka, dan mahal di dunia. Manusia batu ini tingginya 4 meter, berapa ton Tiandouyan yang ada di tubuhnya. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan lagi adalah bagaimana manusia batu tersebut dibuat. Seharusnya mirip dengan cara pembuatan kui mayat. Sepertinya latar belakang desa ini cukup kuat. Chen Luo, yang berdiri tidak jauh, mengedipkan matanya. Bang, bang, bang. Manusia batu itu semakin dekat, dan setiap langkah yang diambilnya membuat tanah berguncang. Banyak prajurit dan pedagang kaya yang menyaksikan, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka, dengan cepat mundur. Sekilas, manusia batu ini bukanlah makhluk iseng. Dengan tubuh yang begitu besar dan keras, mereka mudah terluka secara tidak sengaja dengan sebuah tembakan. Ini adalah penjaga siling yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Fang Yu, selama aku memberi perintah, siling akan menyerangmu, dan tidak akan berhenti sampai aku membunuhmu. Aku akan memberimu yang terakhir kalinya kemungkinan, jika itu kamu. Kepala desa memelototi Fang Yu, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Wajah Fang Yu tanpa ekspresi, dan dia menyela, aku berkata, semua yang ada dalam mimpiku. Ekspresi kepala desa benar-benar muram, dan dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Siling, Siling, orang ini merusak penghidupan desa kami, tolong ambil tindakan untuk membunuhnya. Siling sepertinya bisa memahami apa yang dia katakan, menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, kedua matanya bersinar lebih menyilaukan. Bang, bang, bang.
Ia berlari menuju Fang Yu dengan langkah cepat, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatan Si Ling sama sekali tidak sesuai dengan sosoknya yang besar dan berat. Tanah di dekatnya bergetar hebat. Seruan terdengar, dan mereka yang dekat satu sama lain melangkah mundur. Si Ling bergegas ke depan Fang Yu, mengangkat tangan batunya yang besar, dan menghantamkannya ke arah Fang Yu. Fang Yu menendang kakinya dan menghindar ke samping. Ledakan, terdengar suara keras, dan puing-puing berhamburan. Lokasi asli Fang Yu diledakkan ke dalam lubang besar sedalam beberapa meter oleh Si Ling. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Setiap orang yang melihat pemandangan ini merasa ngeri. Si Ling ini memiliki kecepatan yang begitu cepat dan pada saat yang sama memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Dengan tubuh manusia, jika terkena pukulannya, Anda akan langsung berubah menjadi saus daging. Ternyata ada bajingan seperti itu di desa ini. Untungnya, saya belum pernah menyinggung kepala desa ini sebelumnya. Banyak pejuang yang bersyukur. Ledakan. Pada saat ini, Si Ling melayangkan pukulannya lagi, dan lubang retak muncul di tanah lagi. Tapi Fang Yu tetap menghindarinya. Tidak jauh dari situ, Han Qi meletakkan tangannya di dada dan mencibir. Kini, dia akhirnya bisa memverifikasi kekuatan Yixia Yu, apakah sekuat rumor yang beredar. Chen Luo tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tapi matanya sangat dingin. Jika memungkinkan, dia bahkan ingin membunuh Fang Yu dengan cara bunuh diri. Namun dia merasa Si Ling di depannya sudah memiliki kemampuan untuk membunuh Fang Yu. Bahkan baginya, butuh banyak usaha untuk menghadapi Si Ling ini. Tubuh yang terdiri dari Tian Douyan benar-benar terlalu tirani, dan serangan pada dasarnya tidak efektif melawannya. Namun dalam menghadapi serangannya yang badai, kalian harus sangat berhati-hati. Jika terkena pukulan dari depan, kemungkinan besar kalian akan terluka parah. Fang Yu sekarang sepertinya hampir tidak bisa mengelak tanpa terkena tinju Si Ling. Namun selama itu manusia, tubuh akan mengalami kelelahan. Si Ling tidak akan melakukannya. Begitu Fang Yu lelah dan melambat, dia akan dihancurkan oleh pukulan Si Ling. Chen Luo tahu bahwa Fang Yu tidak akan bertahan lama. Kepala desa dan sekelompok penduduk desa memandang Fang Yu, yang dengan cepat menghindari asap, dengan mata yang tajam dan bangga. Ini adalah akhir dari kemarahan mereka. Kepala desa memanggil Si Ling tidak hanya untuk membunuh Fang Yu, tetapi juga untuk memberikan peringatan kepada semua prajurit yang hadir. Jangan mengira mereka hanya sekelompok penduduk desa pegunungan yang dalam, anggap remeh saja mereka. Oh, sungguh membosankan. Fang Yu sedikit lelah dengan serangan gila Si Ling. Si Ling adalah Si Ling, dan metode serangannya sangat sederhana, tanpa perubahan apapun. Jika dia terus menghindar, Fang Yu mungkin bisa menghindar seumur hidup. Tapi dia tidak ingin terus bermain sekarang. Setelah berolahraga beberapa saat, ia merasakan meridian dan dantian di tubuhnya sedikit nyeri. Hal ini seharusnya disebabkan oleh penyerapan terlalu banyak energi spiritual berkekuatan tinggi tanpa efek samping pemurnian. Anda harus segera menemukan tempat untuk memurnikan energi spiritual ini. Berpikir seperti ini, Fang Yu berhenti mengelak dan berhenti. Dia tiba-tiba berhenti bergerak. Seseorang berseru, lelah begitu cepat. Tampaknya rumor kemarin memang hanya rumor. Fang Yu ini tidak akan pernah memiliki kekuatan untuk mengalahkan Wu Zun. Han Qi menggelengkan kepalanya dan menatap Fang Yu tidak jauh dari sana dengan tatapan jijik. Si Ling mengangkat tinjunya dan menyerang Fang Yu dengan pukulan. Ledakan, suara keras. Fang Yu terkena serangan langsung. Warna kulit setiap orang berubah. Saat ini, Fang Yu mungkin telah berubah menjadi genangan darah, bukan? Tetapi saat ini, berdiri di arah lain, sekelompok orang yang dapat melihat Fang Yu, warna kulit mereka berubah. Dia benar-benar memblokir pukulan ini dengan satu tangan, teriak seorang seniman bela diri dengan kaget. Apa? Mendengar kalimat ini, semua orang yang hadir tercengang. Pada saat ini, tinju Si Ling perlahan terangkat. Semua orang melihat Fang Yu masih berdiri di tempatnya, dengan tangan kanannya bertumpu pada tangan raksasa Si Ling, dan perlahan mengangkatnya ke atas. Ini, bagaimana ini mungkin? Memblokir pukulan Si Ling dengan satu tangan, apakah dia masih bisa mengangkatnya? Kekuatan fisik apa yang menakutkan ini? Ketika semua orang merasa ngeri, Fang Yu dengan kasar mendorong tinju raksasa Si Ling ke depan. Si Ling terhuyung, dengan tubuh yang besar dan berat, mundur lagi dan lagi. Fang Yu menendang kaki kirinya ke belakang dan bergegas ke depan. Tian Douyan,
sebenarnya tidak terlalu keras. Fang Yu melompat ke dada Si Ling, mengepalkan tangan kanannya, dan meledak. Ledakan, suara keras. Semua orang melihat dada Si Ling yang sangat tebal diledakkan dengan lubang besar oleh Fang Yu. Ledakan, tumpukan batu Tiandou yang hancur keluar dari balik dada Si Ling. Di saat yang sama, banyak retakan muncul di sekitar lubang besar di dada Si Ling. Retakan itu meluas dengan cepat dan semakin membesar. Brengsek. Setelah itu, terdengar suara keras lagi, dan tubuh Si Ling meledak dan roboh. Potongan-potongan Tiandouyan yang terfragmentasi jatuh ke tanah, mengeluarkan suara teredam. Fang Yu jatuh ke tanah, matanya acuh tak acuh. Ada keheningan di sekitar. Banyak orang menatap Fang Yu dengan mata terbuka lebar, mata mereka hampir menatap keluar. Apakah ini yang sebenarnya terjadi? Dengan satu pukulan, Si Ling yang terdiri dari Tiandouyan hancur. Apakah ini kekuatan manusia? Ini monster. Sepertinya rumor di Danau Yuexin benar. Fang Yu ini benar-benar bisa mengalahkan Wu Zun. Banyak prajurit yang terkejut. Kipas kertas Han Qi jatuh ke tanah, dan dia memandang Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang dengan tidak percaya. Ini benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Dia awalnya mengira Fang Yu akan dipukuli sampai mati dengan satu pukulan, tapi dia tidak menyangka kalau Si Ling lah yang dipukuli sampai mati. Dengan satu pukulan, bagaimana ini? Tepatnya, kepala desa dan rombongan warga menjadi kaku, seolah tidak menyadari apa yang terjadi. Baru setelah kedua kaki Si Ling yang tersisa kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah, tanah berguncang dan mereka pulih. Si Ling? Apakah Si Ling hancur seperti ini? Kepala desa tidak berdarah dan gemetar. Ini adalah roh penjaga terkuat yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka, melindungi mereka dari generasi ke generasi. Sekarang, apakah Fang Yu benar-benar dipukul dengan pukulan? Pecahan-pecahan Tiandouyan ini telah dijual, dan saya seharusnya bisa menjualnya dengan sejumlah uang, jadi mari kita perlakukan itu sebagai kompensasi untuk Anda. Fang Yu berkata dengan ringan. Bagi kepala desa dan penduduk desa, kata-kata Fang Yu tidak diragukan lagi menambah luka. Tetapi setelah melihat kekuatan Fang Yu yang menakutkan, tidak ada yang berani berbicara lagi. Terutama kepala desa, ketika dia bertemu dengan mata Fang Yu, dia merasakan kepanikan ketakutan, dan giginya berkelahi. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Fang Yu tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Berhenti. Pada saat ini, Chen Luo, yang diam, berbicara. Fang Yu berbalik dan menatap Chen Luo. Apa yang kamu dapatkan di bawah lingkuan? Chen Luo bertanya dengan ekspresi muram. Kekuatan yang ditunjukkan Fang Yu tidak diragukan lagi mengejutkannya. Tapi Chen Luo sangat mempercayai perasaannya. Ketika dia bertemu Fang Yu ketika dia mendaki gunung, Fang Yu merasa seperti pejuang bawaan biasa. Tapi sekarang, Fang Yu bisa meledakkan Si Ling dengan satu pukulan. Chen Luo merasa bahwa ini mungkin terkait dengan peluang yang ada di bawah lingkuan. Bab 169 Terobosan Berkelanjutan. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Kesempatan ini awalnya miliknya. Mata Chen Luo dingin, menatap Fang Yu, aura pembunuh keluar dari tubuhnya. Fang Yu sedikit mengernyit, dan berkata dengan dingin, ada apa denganmu? Apakah kamu berani berbicara dengan tuan muda kita seperti ini? Rombongan di belakang Chen Luo sangat marah. Ledakan. Zhen Qi memukul Fang Yu secara langsung, menyebabkan tanah di belakangnya retak. Tapi Fang Yu masih berdiri di tempatnya, tanpa mengedipkan kelopak matanya. Bagaimana bisa, wajah pengikut itu berubah drastis. Dia adalah ahli seni bela diri, telapak tangan ini menggunakan 80 hingga 9% keahliannya. Fang Yu terkena ledakan frontal, dan tidak terjadi apa-apa. Saat ini, Fang Yu menepuk ke depan dengan tangan kanannya. Engah. Sebuah kekuatan besar meledakkan rombongan tersebut, dan langsung menembak rombongan tersebut hingga jarak puluhan meter. Kamu, ketika tiga rombongan lainnya melihat rekan mereka terlempar ke udara, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka semua melangkah maju, ingin Yu mengambil tindakan. Chen Luo mengangkat tangan kirinya dan memberi isyarat agar mereka tidak bergerak. Fang Yu, aku ingat namamu, kata Chen Luo dengan ekspresi muram. Fang Yu menatap Chen Luo dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Dia tidak punya waktu untuk bergulat dengan kelompok orang ini, dia merasa sangat tidak nyaman sekarang, dan perlu mencari tempat untuk memurnikan energi spiritual di dantiannya. Saat dia melewati Zhong Yuan, Fang Yu melirik Zhong Yuan.
Zhong Yuan hanya merasakan hawa dingin muncul dari telapak kakinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, membuatnya menggigil. Dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan ingin berlutut dan bersujud kepada Fang Yu untuk meminta belas kasihan. Tapi Fang Yu hanya meliriknya, lalu melanjutkan. Chen Luo melihat kepergian Fang Yu dengan cahaya dingin yang berbahaya di matanya. Kekuatan Fang Yu jauh melampaui imajinasinya. Dia tahu bahwa jika dia memulai dengan Fang Yu sekarang, dia pasti tidak akan bisa menang dengan mudah, dan dia bahkan mungkin kalah. Dan Han Qi masih ada, orang ini sangat jahat. Jika dia dan Fang Yu bertarung satu sama lain dan keduanya menderita kerugian, Han Qi ini pasti akan memanfaatkan kekosongan tersebut dan memanfaatkannya. Selain itu, dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya sebelum waktunya sebelum dia melangkah ke tahap jiwa baru lahir dan mendapatkan kekuatan yang benar-benar tak terkalahkan di dunia. Dia adalah seorang pria dari dua generasi, dan dia tahu betul kebenaran bahwa angin akan menghancurkan kayu ketika berada di dalam hutan. Di kehidupan sebelumnya, dia dibunuh karena ketajamannya. Dalam hidup ini, dia tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Tentu saja, Chen Luo adalah orang yang terlahir kembali, keberuntungannya harus lebih kuat dari orang lain. Semua peluang harus dilahirkan untuknya. Namun kemunculan Fang Yu merampas kesempatannya dan melemahkan keberuntungannya. Tidak apa-apa, biarlah kamu menjadi batu loncatan pertamaku setelah terlahir kembali. Chen Luo melihat kepergian Fang Yu, dengan cahaya dingin di matanya. Saat dia memasuki tahap jiwa baru lahir, saat itulah Fang Yu meninggal. Dia ingin merebut kembali keberuntungan miliknya. Han Qi di samping memandang Chen Luo, yang tampak dingin dan kejam, dengan mata yang dalam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ada keheningan di sekitar. Fang Yu meninggalkan Gunung Baichuan dengan kecepatan yang sangat cepat dan sampai ke gunung dalam lainnya di bagian barat Laut Jiangnan. Anda tidak dapat melihat satu sosok pun di sini, jadi ini sempurna untuk latihan retret. Fang Yu menemukan posisi di puncak gunung yang tinggi, bermeditasi, dan mulai memurnikan energi spiritual yang diserap. Dia menyerap 2/3 dari pembuluh darah spiritual itu, yang merupakan gerakan yang cukup berbahaya. Beku biasa, apalagi menyerap 2/3, selama mereka menyerap 2 detik, meridian mereka mungkin meledak dan mati. Fang Yu, yang kapasitas kemaluannya seperti lautan, untuk beberapa saat merasa tidak nyaman, bisa dibayangkan betapa besarnya energi spiritual yang diserapnya. Omong-omong, Fang Yu harus berterima kasih kepada wali. Jika itu tidak merusak pembuluh darah roh, Fang Yu akan menyerap sepertiga sisanya, dan dia tidak akan mampu menahannya dan mati. Namun hal tersebut baru terjadi saat ini, dan masih dalam kisaran yang dapat diterima. Fang Yu bermeditasi di tanah dan mulai menyempurnakan aura intensitas tinggi di dantiannya. Aura berkekuatan tinggi, setelah dimurnikan, satu helai dapat berubah menjadi setidaknya 3 helai. Fang Yu memancarkan Zenki kemerahan, dan meridian di tubuhnya berfungsi penuh. Aura berkekuatan tinggi tanpa pemurnian perlu mengalir melalui meridian 1 kali, dan kemudian ketika Anda kembali ke dantian, aura itulah yang dapat diserap. Proses ini tidak bisa cepat, jika tidak meridian akan mudah putus. Perlahan, ranah Fang Yu mulai menerobos. 1, 2, 3. Fang Yu menutup matanya erat-erat dan bermeditasi di tanah, waktu perlahan berlalu. Segera, seminggu berlalu. Dalam seminggu, Fang Yu menerobos lantai 30 dan mencapai level 9912 selama periode pemurnian Qi. Dan energi roh dalam tubuh hanya mengkonsumsi sekitar sepertiganya. Fang Yu tetap tidak bergerak dan terus menyempurnakan. Segera, 1 minggu lagi berlalu. Minggu ini, kecepatan menembus 1 level alam jelas melambat, dan setiap level membutuhkan lebih banyak aura. Tapi Fang Yu masih berhasil menembus lantai 20 dan mencapai tingkat periode pemurnian Qi 9932. Sepertiga energi roh di dalam tubuh tersisa. Dalam seminggu terakhir, kecepatan terobosan Fang Yu masih melambat, hanya menembus lantai 16. Setelah menyempurnakan jejak terakhir energi spiritual, alam Fang Yu dibekukan pada tingkat 9948 periode pemurnian. Fang Yu membuka matanya bersinar dengan cahaya merah yang menakjubkan. Ledakan, nafas yang kuat menyebar ke sekeliling. Fang Yu menghela napas panjang, berdiri dan meregangkan tubuhnya. Sudah lama sekali saya tidak bermeditasi seperti ini. Fang Yu berkata pada dirinya sendiri.
Lalu dia menghela nafas lagi. Saya pikir dengan kekuatan pembuluh darah spiritual ini, dia dapat menembus 10.000 lapisan tahap pemurnian Ki dalam satu gerakan. Namun dengan terobosan alam, dibutuhkan lebih banyak aura untuk menembus lapisan pertama. 2/3 dari pembuluh darah spiritual tidaklah cukup. Hei, jika sepertiga sisanya terserap, setidaknya aku bisa menembus 20 lapisan lagi sekarang. Fang Yu menunjukkan rasa kasihan, tapi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Setelah 5.000 tahun, mentalitasnya menjadi sangat damai. Selain itu, sekarang dia sudah mendekati 10.000 lantai. Sepertinya tahun ini benar-benar tahun keberuntunganku. Tingkat terobosan tahun ini lebih dari 500 tahun terakhir. Fang Yu berkata dengan emosi. Kako, tepat ketika Fang Yu menghela nafas, perutnya menjerit. Sangat lapar, dia tidak makan atau minum selama 3 minggu berturut-turut, ketika dia lapar dan haus. Sudah waktunya untuk pergi. Fang Yu mengambil 2 langkah ke depan dan melompat langsung dari tebing sejauh 1000 meter. Distrik Lijiang. Hari ini adalah hari Minggu, Wang Yan dan Yu Yuiwe sama-sama makan siang di rumah. Baik ibu maupun putrinya tidak berbicara, ekspresi mereka cemberut. Fang Yu telah hilang selama 3 minggu. Ketika mereka hilang selama 3 hari, mereka ingin menelepon polisi, tetapi kemudian beberapa orang yang mengaku sebagai teman Fang Yu mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu menelepon polisi. Fang Yu baru saja pergi bekerja dan pasti akan kembali. Dilihat dari pakaian dan temperamen mereka, orang-orang itu tidak terlihat seperti orang jahat, jadi Wang Yan dan Yu Yuiwe sama-sama percaya. Tapi sekarang sudah 3 minggu, dan Fang Yu masih belum mendapat kabar. Bu, katamu kemana kakak Fang Yu pergi? Bukankah dia? Wajah Yu Yuiwe pucat dan dia tidak berani melanjutkan. Wang Yan menggigit bibirnya, mengambil keputusan, dan berkata, jika dia tidak kembali hari ini, kami akan memanggil polisi. Bagaimana seseorang yang cukup baik bisa menghilang begitu lama? Meskipun Fang Yu menghilang selama 2 atau 3 hari dari waktu ke waktu ketika dia tinggal di desa di kota. Tapi kali ini durasinya 3 minggu. Mereka menelepon Fang Yu berkali-kali, tetapi tidak mendapat jawaban. Baiklah, kita harus menemukan saudara Fang Yu. Yu Yuiwe berkata dengan mata merah. Setelah itu, ibu dan putrinya menjadi sangat tertekan, makan tanpa sesuap pun. Saat ini, pintunya diketuk. Apakah kakak Fang Yu kembali? Yu Yuiwe tersenyum dan berlari untuk membuka pintu gelombang www.novelringan.com. Gelombang sangat sedikit orang luar yang mengetuk pintu, dan itu pasti Fang Yu yang kembali. Begitu Yu Yuiwe membuka pintu rumahnya, dia hanya bisa merasakan nafas dingin di wajahnya. Seorang pria berpakaian hitam berdiri di depannya. Orang ini memiliki mata yang ramping, dan pupil matanya bahkan lebih berbeda dari pupil vertikal orang biasa. Seperti mata ular berbisa, tubuhnya mengeluarkan nafas yang sangat dingin dan berbahaya. Ekspresi Yu Yuiwe berubah dan dia ingin menutup pintu. Namun pria itu, yang sudah mengulurkan tangannya, menopang pintu. Fang Yu bersembunyi terlalu lama, aku tidak sabar. Setelah menyelesaikan tiket ini, aku harus pergi ke Eropa. Pria itu menjulurkan lidah rampingnya dan menjilat bibirnya, dengan senyuman rahasia di wajahnya. Jika kamu mengendalikannya, kamu seharusnya bisa memaksanya untuk muncul, kan? Bab 170, yang ke-13 dalam daftar gelap, Kobra. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Melihat pria ini memancarkan bahaya, Wang Yan di ruangan itu langsung kehilangan warnanya. Dia segera berdiri, berlari ke meja kopi di ruang tamu, dan mengangkat telepon. Dia ingin memanggil polisi. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan melakukan ini. Saat ini, pria itu berkata dengan tergesa-gesa. Wang Yan melihat ke pintu dan berteriak ketakutan. Yue Yue, entah kapan, belati tajam muncul di tangan pria itu, dan berdiri di depan leher Yu Yue yang putih dan halus. Bu, wajah Yu Yue tidak berdarah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Saat ini, pria tersebut telah masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Jangan sakiti dia, kamu, biarkan aku menjadi sandera. Kamu biarkan dia pergi. Wajah Wang Yan pucat dan dia berteriak dengan gemetar. Tenang, santai. Pria itu tersenyum, menekan bahu Yu Yue dengan tangannya, mendorongnya ke depan perlahan. Dari segi keinginan pribadi, aku benar-benar tidak ingin menyakiti kalian berdua wanita cantik.
kata pria itu sambil mengangkat belati dan menggaruk pipi Yu Yuiwei. Melihat pemandangan ini, Wang Yan sangat ketakutan hingga dia berteriak, kakinya melunak dan dia hampir tidak stabil. Tenang, ini hanya bagian belakang pisaunya. Pria itu tersenyum tipis, memperlihatkan dua gigi panjang runcing di mulutnya. Sepertinya dua taring. Pria ini sama sekali tidak terlihat seperti manusia, dia lebih seperti ular berbisa. Tidak ada luka di wajah Yu Yuiwei. Tapi saat ini Yu Yuiwei ketakutan hingga anggota tubuhnya kaku, air matanya berlinang. Saat tumbuh dewasa, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi berbahaya seperti itu. Aku mencari Fang Yu, selama kamu membantuku menghubungi Fang Yu, aku tidak akan menyakitimu. Kata pria itu sambil memainkan belati. Fang Yu, Wang Yan gemetar dan berkata, saya tidak dapat menghubungi Fang Yu menghilang 3 minggu lalu. Hilang, pria itu tersenyum dingin, dengan sepasang mata ramping bersinar dengan cahaya dingin, dan berkata, dia begitu sombong, memprovokasi semua pembunuh di daftar rahasia kita, dan berpura-pura menghilang dalam sekejap. Saat dia berbicara, pria itu menaruh belati di leher Yu Yuiwei lagi. Kali ini, bila belatinya bergesekan dengan kulit halus Yu Yuiwei. Dalam sekejap, noda darah muncul di leher Yu Yuiwei. Tidak, melihat pemandangan ini, Wang Yan hampir pingsan. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, segera hubungi Fang Yu. Katakan padanya, yang ke-13 dalam daftar gelap, Kobra Modesa, tunggu dia di rumahnya. Jika dia tidak muncul dalam waktu setengah jam, aku akan mengantar kalian berdua semua dibantai. Darah segar, minuman yang sangat enak. Kobra Modesa bergumam pada dirinya sendiri. Sambil gemetar, Wang Yan mengangkat telepon dan menelepon Fang Yu. Dalam 3 minggu terakhir, dia menelepon setidaknya 30 kali ke Fang Yu, tetapi Fang Yu tidak menjawabnya. Karena itu, dia tidak punya harapan sama sekali. Bip, bip, bip. 15 detik kemudian, ada perintah sistem. Panggilan yang Anda lakukan untuk sementara tidak tersedia. Silakan coba lagi nanti. Wang Yan meletakkan teleponnya, menatap Modesa, dan berkata dengan suara gemetar, dia tidak menjawab. Teruslah mencari jalan. Aku hanya memberimu waktu 5 menit. Jika kamu tidak dapat menghubunginya, maka aku minta maaf. Modesa sedikit menyipitkan matanya, dan kedua pupil vertikal itu menunjukkan semburan cahaya aneh, yang menakutkan. 5 menit, melihat Yu Yuiwei, yang sangat ketakutan hingga bibirnya menjadi pucat, tetapi tidak berani bergerak, Wang Yan hanya merasa hatinya akan keluar. Dia mengangkat telepon lagi dan menghubungi nomor Fang Yu. Xiao Yu, angkat teleponnya. Tolong, Xiao Yu. Wang Yan berdoa dalam hatinya. Tapi 15 detik kemudian, yang menunggunya adalah perintah sistem yang dingin. Hati Wang Yan perlahan tenggelam. Dia mencoba mengirim pesan kepada Fang Yu dan WeChat lagi, tetapi dia masih tidak mendapat balasan. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Wang Yan tahu mustahil bagi Fang Yu untuk menjawab telepon. Dia harus mencari cara lain. Wang Yan diam-diam mengangkat matanya dan menatap Modesa. Saat ini, Modesa sedang bermain dengan belati di tangannya tanpa memandangnya. Wang Yan segera menghubungi polisi di ponselnya. Percayalah, ketika polisi tiba, mereka hanya bisa melihat tunggul dan lenganmu yang patah. Modesa berkata dengan dingin tanpa melihat ke atas. Wang Yan gemetar. Modesa tidak memandangnya sama sekali, bagaimana dia tahu bahwa dia ingin memanggil polisi. Hei, sepertinya Fang Yu memang sudah menyerah padamu. Sayang sekali. Modesa menghela nafas dan tiba-tiba mengepalkan belatinya. Saya sudah lama tidak membuat seni tubuh, dan inilah waktunya melatih tangan saya malam ini. Dari besar ke kecil, mulailah dari dirimu sendiri. Dengan senyum dingin di wajahnya, Modesa berjalan menuju Wang Yan. Menghadapi ancaman kematian, anggota tubuh Wang Yan melemah. Dia memandang Yu Yuiwei yang masih berdiri dalam keadaan linglung, dan berteriak sekuat tenaga, Yuiwei, lari. Panggil bantuan. Yu Yuiwei kembali sadar dan melihat Modesa berjalan menuju Wang Yan sambil memegang belati, jantungnya berdebar kencang. Kekuatan seluruh tubuhnya hilang karena rasa takut. Saat ini, saudara Fang Yu, kembalilah dan selamatkan kami. Yu Yuiwei duduk terpuruk di tanah, air mata mengalir di wajahnya, hanya pemikiran ini di dalam hatinya. Ibu dan anak perempuannya sungguh malang. Modesa berjalan ke arah Wang Yan, menggelengkan kepalanya, dan berkata, ayo buka lehermu agar darah mengalir.
Kebetulan aku sedikit haus. Mata Modesa dipenuhi dengan cahaya haus darah, dan dia meletakkan belati di leher Wang Yan saat dia hendak memotongnya. Pola, saat ini, terdengar suara membuka kunci dari belakang. Motsa berhenti bergerak dan berbalik. Pintu didorong terbuka. Sesosok muncul di pintu. Itu adalah Fang Yu. Dia menggigit biskuit di mulutnya dan hotdog di tangan kirinya. Mata Fang Yu dingin saat melihat Modesa di dalam rumah dan ibu serta anak perempuan Wang Yan yang ketakutan. Begitu dia keluar dari lift, dia merasakan nafas yang sangat dingin datang dari rumah. Untungnya dia tidak terlambat. Ketika Fang Yu muncul, ekspresi Wang Yan dan Yu Yuiwe sangat bersemangat. Saudara Fang Yu, Yu Yuiwe berseru lebih bersemangat. Namun setelah kegembiraan, ketakutan dan kekhawatiran menyusul. Pria ini terlihat berbahaya, apakah Fang Yu lawannya? Fang Yu, Motsa memandang Fang Yu, dengan cahaya dingin di matanya. Siapa kamu? Fang Yu bertanya setelah menggigit biskuitnya. Tempat ke-13 dalam daftar gelap, Kobra Modesa. Modesa terdiam, nyengir, hari ini, aku akan mengambil nyawamu dan membenarkan daftar gelap itu. Oh, itu orang yang ada di daftar rahasia. Fang Yu mengangguk, menggigit biskuitnya lagi, dan berkata dengan samar, saya tidak menyangka orang-orang di daftar rahasia memiliki rasa kehormatan kolektif. Melihat Fang Yu menghadapnya, bukan hanya tidak gugup, tapi acuh tak acuh, bahkan makan biskuit. Modesa merasa terhina. Gelombang www.lightnovelpdf.com. Gelombang kamu tidak akan pernah tahu kengerian dari daftar yang disembunyikan, kata Modesa, lemparkan belati di tangannya ke arah Fang Yu. Wow, belati yang sangat tajam itu melayang di udara, dan dalam sedetik mencapai dahi Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu sedang memasukkan hotdog ke dalam mulutnya. Bulu kecil, saudara Fang Yu, Wang Yan dan Yu Yuiwe berteriak pada saat yang sama dan menutup mata mereka. Engah, detik berikutnya, Fang Yu tiba-tiba menoleh. Belati tertancap di pintu kayu di belakang Fang Yu. Mata Modesa berbinar dengan cahaya yang aneh. Reaksinya cukup cepat, tetapi, dibandingkan dengan Agile, aku benar-benar belum bertemu lawan. Modesa berbicara, menjulurkan lidah rampingnya. Mendesis. Dia mengeluarkan suara yang mirip dengan suara ular kobra yang menyemprotkan racun. Detik berikutnya, dia menggerakkan kakinya dan bergegas menuju Fang Yu, dengan sangat cepat, hanya menyisakan bayangan di udara. Tubuhnya sangat hantu, dan dia bergegas ke sisi Fang Yu dalam sekejap. Kemudian dia membuka mulutnya, memperlihatkan taring tajam dan runcing di dalamnya. Ada lubang kecil di ujung taringnya, dan racun bisa disemprotkan dari lubang itu. Ini sangat beracun, selama satu tetes dijatuhkan ke sungai, ribuan orang bisa terbunuh. Pada saat ini Fang Yu memasukkan sisa hotdog ke dalam mulutnya, mengabaikan Motsa sama sekali. Berani meremehkanku, mencari kematian, mata Modesa dingin, dan dia menggigit leher Fang Yu dengan keras. Taringnya yang sangat tajam menembus kulit Fang Yu. Retakan, terdengar suara yang tajam, kedua taring Motsa patah bersamaan. Kulit Fang Yu tampak putih dan halus, tetapi kekerasannya seperti baja, dan mustahil untuk menembusnya.